正，你快走吧！新宇宙空，他不要命了！委屈你在等。够了，滚到空间！已经达到了1级仙帝境界，说飞升神界了。没错的1万多年，居然还知道。无论如何，狒狒和小黑他们这好。别取笑了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 21. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Karena penolakan tersebut, Xin Yu meminta maaf kepada Lier karena tidak bisa menikahinya secara publik. Jadi dia akan membawanya pergi. Tentu saja Jiang Fan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Serangan langsung saja dia lancarkan yang membuat Xin Yu harus terpental dari istana ini. Jiang Li mencoba untuk mengejarnya, namun Jiang Fan segera menahannya dengan teknik pembatas ruang. Bagi Huang Fu, apa yang Jiang Fan lakukan terlalu kejam karena bagaimanapun Lier adalah putrinya sendiri. Namun Jiang Fan tidak terlalu peduli. Karena bagaimanapun ia tidak akan membiarkan Xin Yu membawa Lier. Wei Hanhou pun dirinya minta untuk membentuk tim agar bisa menghentikan Xin Yu. Sebenarnya dia itu tidak ingin, namun apa boleh buat, ini merupakan perintah langsung dari kaisarnya. Di sisi luar, Wei Hanhou bersama yang lainnya berjanji tidak akan membiarkan Xin Yu melewati mereka. Seharusnya Xin Yu itu sadar apa yang telah dia perbuat pada hari ini menyebabkan gangguan besar pada istana Piaosu. Jadi Wei Hanhou mau tidak mau harus menghentikannya. Ia pun berharap Xin Yu tidak mempersulit mereka. Xin Yu tahu kalau dia pasti menganggap penilaian ini juga tidak adil. Namun karena hanya menjalankan perintah saja, maka Xin Yu akan meladeninya. Karena apapun yang terjadi, dia pasti akan membawa Lier pergi. Serangan langsung saja dilancarkan oleh pasukan Wei Hanhou. Bawahan Xin Yu lah yang akan membukakan jalan bagi mereka. Jadi pasukan ini dapat dengan mudah dia atasi. Namun masalahnya adalah Wei Hanhou, karena dia itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Hao Fei dan He Yu akan saling bekerjasama untuk bisa menahannya. Mereka sadar kekuatan Wei Hanhou terlalu besar. Jadi mereka meminta Xin Yu untuk pergi menyelamatkan Lier saja. Karena mereka lah yang akan mengatasi hal ini. Dia juga meminta Xin Yu untuk tidak perlu khawatir, sebab He Yu dan Hao Fei akan saling bekerjasama. Wei Hanhou pun ingin melihat seberapa hebat kedua saudara Xin Yu ini sampai begitu percaya diri menahannya. Kembali kepada Xin Yu, dia terus mengeluarkan ledakan kekuatan besar yang tentu saja mengejutkan orang-orang di sana. Karena momentum yang dia ciptakan tidak kalah hebat dari seorang raja dewa biasa. Keputusan Xin Yu sudah bulat kalau dirinya akan berhadapan dengan para raja dewa. Meskipun di hadapannya merupakan 8 kaisar suci agung, namun tidak ada ketakutan yang Xin Yu perlihatkan. Dia dengan gagah berani datang untuk menjemput Lier. Kekuatan luar angkasa akan dia gunakan untuk membawa Lier pergi. Jadi jika belum menemukan kesempatan yang bagus, Xin Yu tidak akan menggunakannya dulu. Bagi Xin Yu, Jiang Fan hanya memperlakukan Lier demi keuntungannya sendiri. Ia sama sekali tidak peduli dengan kebahagiaan putrinya. Jiang Fan pun hanya bisa terdiam saja dan meminta Josian untuk menghadapi Xin Yu. Ia sangatlah kesal karena Xin Yu berani merebut calon istrinya. Mendengar apa yang dia katakan hanya membuat Xin Yu tertawa.
Serangan langsung saja Josian lancarkan, namun Xin Yu dapat dengan mudah menghindari semuanya dan juga bahkan menahan seluruh serangan yang dia lancarkan. Seberapa keras pun Josian mencoba untuk melukai Xin Yu, semua itu tidaklah terlalu berguna. Seakan-akan seluruh serangan itu dibaca dengan mudah oleh Xin Yu. Bahkan Xin Yu juga mampu melancarkan serangan balik sampai-sampai membuat Zhao Hou merasa khawatir kepada putranya. Raja Dewa meminta Zhao Hou untuk tidak bertindak dan biarkan saja mereka berdua saling bertarung. Karena jika dia terlibat maka sama saja mempermalukan putranya. Kembali kepada Xin Yu, di mana dirinya telah berhasil melancarkan serangan kepada Josian. Namun semua itu mampu dihentikan oleh armor yang dirinya miliki. Xin Yu tidak menduga Josian akan menggunakan hal itu, padahal dia itu hanya berhadapan dengan dewa kecil saja. Kesal akan perkataannya, Josian pun mengeluarkan harta lainnya untuk bisa menghabisi Xin Yu. Serangan itu memang terlihat mengerikan, tapi Xin Yu belum menggunakan tombaknya. Senjatanya pun dia keluarkan dan langsung saja menghancurkan naga petir itu. Melihat hal ini membuat Josian agak panik. Bahkan dia mencoba untuk membentuk pertahanan lagi. Hanya saja semua itu tidaklah cukup untuk menghentikan serangan Xin Yu. Pada akhirnya Josian pun tidaklah bisa menghindari serangan itu lagi. Tidak hanya itu saja, harta yang dia miliki juga telah dihancurkan oleh Xin Yu. Zhao Hou pun panik dengan kondisi putranya. Dia bahkan melancarkan serangan kepada Xin Yu. Melihat pertarungan ini tentu saja mengejutkan para Raja Dewa. Pasalnya tombak Xin Yu mampu menghancurkan 2 Hongmen Lingbao di tubuh Josian. Atas apa yang telah Xin Yu lakukan kepada putranya, jadi Zhao Hou berjanji kalau hari ini Xin Yu akan menerima hukuman yang berat. Sebuah formasi petir pun dirinya ciptakan untuk bisa menahan pergerakan Xin Yu. Tapi semua ini mampu dihindari dengan mudah olehnya. Tapi tetap saja lawan Xin Yu merupakan Raja Dewa. Jadi ia tidaklah boleh bertindak gegabah. Sedikit saja kesalahan maka taruhannya adalah nyawa. Zhao Hou akan menghukum Xin Yu karena dia telah berani melukai putranya. Sebuah serangan pun mulai dirinya siapkan dan hal itu tentu saja membuat Jiang Lan khawatir kepadanya. Tapi Xin Yu masih memiliki cara lain untuk bisa menghadapi serangan tersebut. Benturan kekuatan pun terjadi dan orang-orang penasaran mengapa Xin Yu menggunakan klonnya untuk menahan serangan Raja Dewa. Padahal hal itu bisa saja membahayakannya. Namun Xin Yu telah memperhitungkan hal itu dengan sangat matang. Pelan-lahan namun pasti terlihat kalau serangan Zhao Hou dapat ditahan dengan mudah olehnya. Melihat ada sebuah celah, Xin Yu langsung saja bertindak untuk menghabisinya. Namun Zhao Hou dengan mudah menahan semua serangan Xin Yu dan juga klonnya. Alhasil kondisinya pun tidaklah baik-baik saja. Beruntungnya Jiang Lan menyelamatkan Xin Yu dengan Luo Yu Dao miliknya. Ia tidak akan membiarkan Xin Yu mati begitu saja. Hal ini tentu membuat Zhao Hou marah, begitu pula dengan Jiang Fan. Karena adiknya malah melakukan hal itu untuk seorang Askenden dari dunia bawah. Serangan langsung saja diarahkan kepada Xin Yu, namun Jiang Lan menghentikannya. Ia meminta kakaknya untuk tidak memaksa dirinya. Jiang Fan berpikir kalau dia ingin mengakhiri hubungan keluarga mereka. Jiang Lan tidak peduli karena kejadian pada Ah Mei tidak akan terulang kembali. Mendengar hal itu membuat Jiang Fan kesal karena di pikiran adiknya hanya Zhao Xiaomei saja. Jiang Lan mulai bimbang karena Jiang Fan membawa hubungan keluarga mereka. Sedangkan Zhao Hou yang melihat sebuah kesempatan memilih untuk langsung saja melancarkan serangan kepada Xin Yu. Yang mana hal itu tidaklah dapat dirinya hindari, yang mengakibatkan Xin Yu harus terluka cukup parah. Hal itu pun membuat Lier mengkhawatirkan kondisinya. Beruntungnya Xin Yu memiliki air mata jiwa yang bisa menyembuhkan lukanya. Melihat Xin Yu yang masih bisa bangkit membuat Zhao Hou penasaran karena bagaimanapun dia telah menggunakan harta klannya. Tapi bagaimana Xin Yu masih bisa bertahan? Pada akhirnya beberapa Raja Dewa menganggap kalau keberadaan Xin Yu merupakan sebuah ancaman. Jika terus dibiarkan maka dia akan menjadi masalah besar bagi mereka. Jadi kedua Raja Dewa ini pun mengajak Zhao Hou untuk menghabisi Xin Yu.
Ini merupakan teknik yang sama seperti apa yang mereka lakukan kepada Zhao Xiumei. Hanya saja kali ini cuma 3 Raja Dewa yang akan melakukannya. Jiang langsung terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Dengan saran ini tidaklah mungkin Xin Yu dapat bertahan. Zhao meminta Xin Yu untuk bersiap akan kematiannya. Di sisi luar, He Yu tahu betul kalau Wei ini dekat dengan Xin Yu, jadi dia berharap membiarkan mereka. Namun Wei ini hanyalah menjalankan perintah kaisarnya saja. Di sini Hao Fei pun melihat sesuatu yang tidak begitu asing memasuki istana Piao Su. Kembali ke dalam, serangan besar yang Raja Dewa lakukan merupakan hal yang berbahaya untuk Xin Yu. Ia tidaklah boleh meremehkan hal itu. Tanpa berlama-lama lagi, serangan itu pun langsung saja diarahkan kepadanya. Sejak awal, Xin Yu sudah menduga kalau serangan ini begitu menakutkan. Bahkan dirinya kesulitan untuk dapat berdiri, tapi demi Li'er, dia akan mencoba segalanya. Hanya saja, Xin Yu sudah mencapai batasnya. Bahkan dia harus mengalami luka dalam yang cukup serius. Untung saja di saat Xin Yu hendak tumbang, bantuan pun datang, di mana bebatuan tiba-tiba saja muncul, yang membuat serangan dari 3 Raja Dewa tidaklah mampu menyentuh Xin Yu karena terangkat kembali. Jiang Lan sadar kalau ini adalah teknik Wan Lian Jiangsan milik Yifang. Dia meminta Jiang Lan untuk sadar karena kejadian kepada Ah Mei tidak boleh terulang kembali. Yifang meminta Jiang Lan untuk fokus karena mereka harus melindungi Xin Yu. Di saat 3 Raja Dewa berusaha untuk menghancurkan teknik Yifang, Jiang Lan pun memutuskan untuk mengambil jalan yang benar. Meskipun dia dengan Jiang Fan bersaudara, tapi mulai sekarang dia akan melepaskan hubungan tersebut. Jiang Lan langsung saja menggunakan pedangnya untuk bisa menghancurkan serangan dari para Raja Dewa. Ia ingat betul mengenai apa yang terjadi kepada Ah Mei. Jadi dia tidak akan membiarkan Xin Yu dan Li'er mengalami kejadian yang sama. Yifang dan juga Jiang Lan saling bekerjasama untuk bisa membuka celah pada teknik itu. Dan pada akhirnya rencana mereka pun berhasil. 阿梅的遭遇，死发秦羽，以我兄弟从此恩断。这种 Xin Yu memanfaatkan celah itu untuk segera mendekati Jiang Li. Hanya saja kondisi Xin Yu benar-benar sudah sangat parah. Ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membawa Li'er pergi dari tempat ini. Karena dia sudah berjanji mereka tidak akan pernah terpisah. Teknik luar angkasa pun dia gunakan untuk membawa Jiang Li pergi dari tempat itu. Tidak hanya Li'er saja, tapi rekan-rekannya juga telah Xin Yu bawa pergi. Zhao tidak menduga Xin Yu yang hanyalah dewa biasa mampu melakukan teleportasi. Para Raja Dewa lainnya begitu takut dengan apa yang Xin Yu lakukan. Sepertinya mereka itu telah meremehkan Xin Yu. Jiang Fan bahkan tidak menduga teknik batasan ruangnya bisa dihancurkan. Dia bahkan tidak bisa menemukan keberadaan Xin Yu di alam dewa. Meskipun Jiang Fan bertanya kepada Jiang Lan, dia sama sekali tidak ada niatan untuk memberitahu saudaranya. Jiang Fan meminta maaf kepada para tamunya karena harus melihat pertarungan tadi. Ia pun meminta mereka untuk pergi dari istana Piao Su. Sedangkan Zhao memeriksa kondisi putranya, di mana terlihat dengan jelas kalau liontin gioknya telah hancur. Ia memberitahu kepada Raja Dewa lainnya kalau harta ini merupakan buatan ayahnya. Ini jauh lebih daripada cukup untuk bisa menahan serangan dewa biasa, bahkan oleh Hong Menimbau sekalipun. Tapi Xin Yu dapat menghancurkannya hanya dalam 1 kali serangan saja. Raja Dewa pun yakin Xin Yu memiliki lebih banyak harta lagi. Dan sepertinya Jiang Fan telah memilih menantu yang salah. Sedangkan bagi para Raja Dewa lainnya, mereka menyadari ada Raja Dewa yang telah membantu Xin Yu. Jadi kemungkinan Jiang Li juga dibawa pergi olehnya. Jiang Fan tidak mempermasalahkan apapun karena kini Xin Yu telah menentang kehendak dari para Raja Dewa dan bahkan berhasil melukai Zhao Xian. Atas apa yang telah Xin Yu lakukan, Zhao mengajak mereka untuk melakukan perburuan kepada Xin Yu. Akan tetapi bagi para Raja Dewa lainnya, Xin Yu tidaklah menimbulkan masalah yang besar. Jadi mereka memilih untuk tidak terlibat. Begitu pula dengan Huang Fu dan Raja Dewa satunya. 秦羽背后定然挑衅圣皇权威，也是被他带走的。
甚至还胆大包天，自然没有追杀他的道理。 Jiao paham, namun dia meminta mereka untuk mengklaim pengkhianatan ini. Bahkan Jiang Fan memohon agar Huang Pu tidak membantu Xin Yu. Dengan begitu, dia tidaklah mempermasalahkan jika dia tidak ingin membantu. Huang Pu paham dan mereka pun pergi. Dengan begini, hanya 6 Raja Dewa saja yang akan memburu Xin Yu. Sebagai 8 keluarga besar, maka mereka tidak akan pernah membiarkan Xin Yu. Pemberitahuan besar-besaran pun telah diumumkan di alam dewa, di mana Xin Yu merupakan buruan yang paling dicari. Bahkan hadiah besar menanti mereka. Xin berpindah kepada Xin Yu yang telah terluka cukup parah. Air mata jiwa miliknya dan juga liar pun keluar untuk bisa memberikan pengobatan semaksimal mungkin. Karena kondisi Xin Yu saat ini tengah dalam keadaan hidup dan mati. Perlahan namun pasti kondisi Xin Yu pun mulai membaik. Dia sudah berjanji kepada Lier tidak akan pernah membiarkan siapapun membawanya pergi. Lier yang memang mencintai Xin Yu tidaklah mempermasalahkan kemanapun Xin Yu membawanya pergi asalkan mereka bisa bersama. Xin Yu pun mengajak Lier untuk menentukan tanggal pernikahan mereka. Terlihat kalau saat ini Jiang Fan begitu gelisah, pasalnya keberadaan Xin Yu dan juga Jiang Li tidak dia ketahui. Jiang Lan tidaklah ingin memberitahukan apapun kepadanya. Sesaat kemudian utusannya pun datang. Tapi mereka tidaklah kunjung menemukan keberadaan Xin Yu di kota. Alhasil Jiang Fan akan melakukan perjalanan sendiri demi bisa menemukan keberadaan putrinya. Di sini Xin Yu pun menghubungi Jiang Lan, di mana dia langsung saja membawanya pergi ke tempatnya. Melihat mereka yang baik-baik saja membuat Jiang Lan lega. Jiang Lan tidaklah menduga Xin Yu dengan begitu berani menantang para Raja Dewa. Padahal kekuatan mereka sangatlah mengerikan. Untuk sementara waktu, Xin Yu yakin alam semesta barunya tidaklah dapat diketahui. Jadi mereka tidaklah dapat menemukannya. Hao Fei benar-benar kesal dan apa yang terjadi. Dia berjanji ketika telah menjadi Raja Dewa, maka dia akan menghabisi para Raja Dewa itu. Xin Yu pun mengajak Paman Lan untuk tinggal di sini sementara waktu, karena bagaimanapun tempat ini sangatlah luas. Jiang Lan tertarik, terlebih lagi dia itu ingin melihat di manakah Xin Yu tumbuh. Paman Lan meminta Xin Yu untuk mengingat apa yang dia katakan ketika mereka berada di dunia fana, yang mana itu merupakan peringatan mengenai Xin Yu yang harus menahan perasaannya untuk Lier, karena hal itu hanya akan membahayakan nyawanya saja. Sekarang semua itu telah terjadi, dan Xin Yu sama sekali tidaklah menyesal. Meskipun dia harus berurusan dengan 8 Raja Dewa, namun akhirnya dia ini bisa bersama dengan Lier juga. Paman Lan senang melihat keberanian Xin Yu yang menantang para Raja Dewa demi cintanya. Andai saja dia memiliki keberanian yang sama seperti Xin Yu, maka Ah Mei mungkin masih ada di sisinya. Paman Lan bertanya mengenai tujuan Xin Yu selanjutnya, di mana dia itu tetap akan menjadikan para Raja Dewa sebagai musuhnya. Namun dengan kekuatannya saat ini, ia tidaklah mungkin bisa mengalahkan para Raja Dewa. Xin Yu dan para saudaranya akan meningkatkan kekuatan. Ketika kedua saudaranya pergi berlatih, Xin Yu ingin bertanya satu hal kepada Jiang Lan, di mana ini berkaitan dengan pernikahan dirinya dengan Lier. Jadi dia itu berharap Paman Lan bisa menjadi perwakilan untuk Jiang Li. Hal itu pun membuat Paman Lan senang dan dia tentu saja akan membantu mereka. Tapi Xin Yu masihlah memiliki permintaan lain, di mana dia takut kalau kota Levetian akan melukai keluarganya. Jiang Lan menenangkan Xin Yu karena para dewa menganggap menyerang dunia bawah merupakan hal yang kotor. Jadi sebagai Raja Dewa tidaklah mungkin mereka mengotori status tersebut. Xin Yu pun meminta Jiang Lan menemaninya kembali ke 3 dunia bawah. Hanya saja Paman Lan menganggap ini terlalu berbahaya, karena kedepannya Xin Yu akan naik lagi ke alam dewa. Terlebih lagi para kaisar sedang melakukan pencarian besar-besaran kepada mereka. 兰叔，这个位子，我想尽量把婚礼办得圆，都在仙魔妖界。只是这南方的长辈的，太好了，兰叔，用下界之人做要挟他。 Xin Yu paham dan menanyakan tentang kekuatan ruang yang dia miliki. Apakah hal itu dapat dia rasakan? Hal ini tentu tidaklah bisa, jadi Jiang Lan penasaran karena kekuatan Xin Yu tidaklah dapat dirasakan oleh Jiang Fan.
yang ternyata Xin Yu merupakan pemilik dari alam semesta baru ini. Jadi tempat ini berada di antara 4 dunia. Hukum ruang dan waktu di sini sangatlah berbeda dengan hukum dunia fana. Aturan dunia ilahi juga tidaklah berpengaruh di sini. Bisa dikatakan kalau Xin Yu merupakan dewanya. Jadi apapun yang masuk kemari dapat dirinya ketahui. Jianglan sungguh terpukau kepadanya. Karena di saat yang lainnya ingin menjadi Raja Dewa ataupun Dewa Surgawi, Xin Yu mengambil jalan yang lain. Saat ini kekuatan Xin Yu masihlah belum stabil. Jika hal ini sudah stabil, maka bukan tidak mungkin kekuatannya sama dengan para Raja Dewa. Jianglan percaya dengan kemampuannya. Di sini Xin Yu pun menggunakan kekuatannya dan memberitahu kalau tidak ada satupun yang mencari pedang dewa. Jadi inilah waktu yang tepat bagi Xin Yu dan Jianglan melakukan perjalanan. Xin Yu berpindah ke dunia fana, di mana saat ini kedua saudara Xin Yu tengah bermain catur dan membicarakan pria bernama Xiaonian, yang mana dia itu sangatlah jenius. Namun mereka lupa dengan saudara mereka sendiri yang jauh lebih jenius. Bahkan kini dia itu telah naik ke alam dewa. Mereka pun penasaran kapan bisa lagi bertemu dengannya. Hingga Xin Yu dan Jianglan pun datang, di mana Xin Yu akan menemui keluarganya dulu. Merasakan kehadiran Xin Yu tentu saja membuat kedua saudaranya senang, karena sudah lebih dari 10.000 tahun Xin Yu tidak kembali. Pertemuan ini bagikan mimpi yang tidak bisa mereka bayangkan. Xin Yu pun dibawa mereka untuk menemui ayahnya. 还是比不得3弟小雨啊。已经达到了1级仙帝境界，说飞升神界了。没错的，1万多年，居然还知道回来。 Terlihat Xin Yu telah memberitahu ayahnya mengenai apa yang dia alami di alam dewa. Jadi untuk saat ini Xin Yu belumlah dapat kembali ke alam dewa. Ayahnya tidaklah menyalahkan Xin Yu dan dia ini sangatlah senang bisa bertemu kembali dengannya. Di sini keponakan Xin Yu yang bernama Xiaonian berjanji akan membantu pamannya di saat dirinya telah naik ke alam dewa. Berhubung para Raja Dewa sudah bertindak yang tidak-tidak kepada Xin Yu, jadi mereka pun berencana untuk tidak pergi ke alam dewa. Lebih baik mereka pergi ke alam semesta yang Xin Yu ciptakan. Karena itu jauh lebih baik dibandingkan dengan alam dewa. Bahkan alam itu mempersilahkan siapapun untuk masuk dan tidak membeda-bedakan siapapun. Waktu teruslah berlalu dan akhirnya hari pernikahan hanya hitungan hari saja, di mana pesta yang begitu meriah sepertinya telah disiapkan. Xin Yu memberitahu Jiang Li kalau mereka akan kedatangan tamu yang cukup banyak. Mereka juga akan menetap di sini. Lier sepertinya sudah begitu akrab dengan keluarga Xin Yu. Lier juga terlihat senang karena dalam waktu 3 hari lagi mereka akan menikah. Tapi sebenarnya Jiang Li ini agak takut. Xin Yu pun memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena dia ini akan membuat Jiang Li selalu bahagia. Xin Yu berjanji demi keluarga, rekan-rekan dan juga Jiang Li, dia akan menyelesaikan urusannya dengan para Raja Dewa. Jiang Li akan mendukung Xin Yu dan dia ini akan selalu bersamanya sampai kapanpun. 无论如狒狒和小黑他们好。宇哥，我会一直陪着你的，一直。 Waktu pun terus berlalu di mana persiapan pernikahan telah dimulai. Acara ini sangatlah megah karena dipersiapkan dengan begitu matang dari jauh hari. Hari demi hari juga terus berlalu, hingga kita pun diperlihatkan kepada Jiang Li yang tengah dirias. Meskipun dari awal Jiang Li ini memang sudah sangatlah cantik, namun ketika dirinya dirias, maka Jiang Li jauh lebih cantik lagi. Ia mulai merenung ketika pertama kali mengingat kebersamaannya dengan Xin Yu, hingga bisa sampai sedekat ini. Kini Jiang Li pun mengenakan gaun pernikahannya, di mana para gadis memberikan pujian betapa cantik dan indahnya Jiang Li pada hari ini. Sebagai pengantin wanita, dirinya pun dibawa pergi kediaman ke tempat acara berlangsung. Terlihat di sana Xin Yu begitu gelisah menunggu kedatangan Jiang Li. Seakan-akan dia ini sudah tidak sabar lagi. Hingga yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. Jiang Li yang pada hari ini begitu cantik pun mulai menunjukkan dirinya ke hadapan semua orang. Sejak dirinya keluar, Xin Yu terus menatap istrinya. Bahkan dia langsung saja menjemput Jiang Li.
Xin Yu sama sekali tidaklah dapat berkata-kata karena impiannya selama ini akhirnya tercapai juga. Dan dia akan membawa calon istrinya ke hadapan semua tamu. Sekali lagi, pernikahan ini sangatlah megah dan merupakan hal yang memang Xin Yu persiapkan sejak lama. Dia tidaklah ingin momen indah ini terganggu oleh siapapun, karena bagaimanapun dia dengan Jiang Li sudah menunggu hal ini dalam waktu ribuan tahun. Para tamu di sana juga merasa begitu senang atas pernikahan mereka. Meskipun tidak dihadiri oleh ayah dan ibunya, tapi Jiang Li terlihat begitu senang di sepanjang perjalanan. Ia bersama Xin Yu terus tersenyum kepada para tamu. Dan untung saja di sini ada Jiang Lan yang akan bertugas sebagai perwakilan dari keluarga Jiang Li. Hao Fei dan He Yu juga ada di sini, begitu pula dengan keluarga Xin Yu. Xin Yu dan juga Jiang Li pun memberikan hormat kepada Jiang Lan dan juga ayah Xin Yu. Di mana dengan begini mereka berdua pun saling mengucapkan sumpah pernikahan atau janji setia yang diucapkan oleh kedua mempelai. Janji yang mereka ucapkan sangatlah indah dan memiliki makna mendalam untuk kebersamaan mereka berdua. Setelah saling mengucapkan sumpah pernikahan, kini Xin Yu dan juga Jiang Li telah resmi menjadi sepasang suami istri. Xin Yu dan juga Jiang Li pun lega karena akhirnya perjuangan mereka selama ini tercapai juga. Setelah memberikan selamat kepada mereka berdua, para tamu di sana pun langsung saja minum bersama karena hari ini merupakan hari paling menyenangkan untuk Xin Yu dan Jiang Li. Di antara mereka terlihat kalau Hao Fei adalah yang paling kuat minum di antara mereka. Hingga malam pun tiba dan acara sudah selesai. Kini saatnya malam yang paling dinantikan oleh Xin Yu pun telah tiba. Terlihat kalau Jiang Li sudah menunggu suaminya di tempat tidur. Dengan perasaan yang begitu malu, dia melihat Xin Yu perlahan-lahan mulai mendekatinya. Baik Xin Yu maupun Jiang Li terlihat agak tegang. Bahkan Xin Yu mencoba menenangkan dirinya dulu hingga akhirnya bisa membuka penutup wajah liar. Sekali lagi dia pun begitu terpukau akan kecantikannya. Sedangkan di sisi luar ada yang tidak ketinggalan, di mana Hao Fei bersama Jiang Yan dan yang lainnya ingin mengganggu mereka. Akan tetapi Xin Yu yang telah menyadari hal itu menggunakan sebuah formasi. Jadi ketika Hao Fei ingin masuk secara paksa, dia pun harus tersengat listrik yang melindungi pintu tersebut. Dengan begini mereka pun pergi karena tidak memiliki kesempatan untuk mengganggu. Xin Yu dan Jiang Li pun mentertawakan hal itu. Setelah tidak ada lagi yang mengganggu mereka, Xin Yu dan Jiang Li pun langsung saja menatap satu sama lain dan akhirnya mereka kembali berciuman. Dan membuat air mata jiwa mulai saling bereaksi. Tanpa berlama-lama lagi, Xin Yu dan Jiang Li pun mulai malam pertama mereka. Sedangkan di sisi lain yakni tempat Josian, terlihat kalau paman keduanya itu telah kembali datang, yang mana dia itu melakukan perjalanan ke 3 dunia. Namun masihlah belum kunjung menemukan jejak Xin Yu maupun Jiang Li. Josian meminta pamannya untuk bertanya kepada keluarga Xin Yu. Namun sebagai bagian dari 8 keluarga dewa merupakan hal tercela jika mengganggu kehidupan dunia bawah. Dia meminta Josian untuk menjaga harga dirinya dan juga keluarga Zhao. Pamannya menenangkan Josian, pasalnya Xin Yu telah berani membuat keributan dengan kota Leifa, bahkan merebut calon istri dari keponakannya. Sebagai paman yang baik, dia berjanji akan memberikan keadilan untuk Josian. Dia pun segera pergi untuk kembali mencari informasi. Sedangkan Josian masihlah belum dapat melupakan Xin Yu, karena dia hampir saja membuatnya mati jika tidak menggunakan giok pemberian kakeknya. Alasan mengapa Josian juga marah karena dia itu merasa dipermalukan oleh Xin Yu. Pada akhirnya dia pun memiliki niatan buruk yang mana dia akan melanggar apa yang tidak dapat dilanggar oleh ayahnya. Kemungkinan besar Josian ini akan pergi ke alam bawah.
和其人接触过。 Setelah menikah, Xinyu membawa Jiangli masuk ke dalam ruang alam semesta barunya. Di sana terdapat begitu banyak energi Hongmen Lingbao. Lier tidak menduga Xinyu mengetahui tentang tempat ini, karena bagaimanapun energi Hongmen merupakan hal yang luar biasa. Bahkan kekuatan mereka dapat ditingkatkan dengan mudah. Xinyu telah memberikan air mata jiwanya kepada Lier. Dengan begini, dirinya bisa mendapatkan semua energi dari Dewi Kehidupan. Memahami hukum ruang juga merupakan perkara mudah baginya. Xinyu juga memberikan sebuah pedang yang dia ciptakan sendiri. Selain itu, Xinyu juga akan mengajari Lier memanfaatkan energi Hongmen. Lier akan memurnikan kedua hartanya ketika bayi mereka lahir. Sambil menunggu waktu itu, dirinya akan berlatih dulu. Mereka pun bertemu dengan Jianglan, di mana Xinyu saatlah penasaran karena ini adalah tahun ketiga Lier mengandung. Tapi perutnya itu hanya sedikit membuncit. Ternyata ini satwa wajar di antara 8 keluarga dewa besar. Bahkan sosok Duanmu baru berada di dalam perut ibunya selama 3 tahun 6 bulan. Tapi tetap saja perut Lier ini terlalu kecil. Ternyata semakin lama janin di dalam perut ibunya, maka semakin baik juga bakat yang dia miliki. Jianglan yakin kalau anak mereka itu akan menjadi sosok yang luar biasa. Akhirnya Lier pun merasa sedikit lega. Selama menunggu lahiran, Xinyu dan juga Lier terus berlatih di dalam energi Hongmen. Tapi Xinyu bukan hanya berlatih biasa, karena dia itu tengah menyempurnakan dunia panah dalam alam semesta barunya. Perlahan namun pasti rencana Xinyu berjalan dengan sangat lancar. Ia pun telah berhasil menciptakan dunia panah dalam alam semestanya. Hukum waktu juga telah dirinya sempurnakan. Tidak lupa Xinyu kembali melakukan pemeriksaan karena takutnya ada kesalahan. Xinyu berjuang dengan begitu keras karena semua ini demi anak mereka, keturunan Hao Fei dan juga keturunan Heyu. Setelah semua persiapannya selesai, Xinyu akan kembali menantang para Raja Dewa. Sedangkan untuk Lier sendiri tengah menyempurnakan 2 air mata jiwa. Perlahan namun pasti dirinya mulai mengalami kemajuan, di mana akhirnya Lier berhasil merasakan kekuatan dari Dewi Kehidupan. Hanya saja 9.000 tahun sudah berlalu. Namun anak mereka belum kunjung menunjukkan perubahan. Xinyu menenangkannya karena anak mereka tumbuh secara perlahan-lahan. 为了丽儿，孩子。 这孩子怎么？ 孩子在缓慢生长。 Xinyu pun mengajak Lier untuk keluar karena dia ingin membicarakan hal yang penting. Bahkan dia mengundang Jianglan dan yang lainnya. Mereka pun penasaran apa yang ingin Xinyu katakan. Hao Fei pun terkejut karena perut Lier sudah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Heyu mengingatkan Hao Fei untuk mencari istri juga. Di sini Xinyu memberitahu kalau dia memiliki satu titik koneksi antara alam semesta dan dunia dewa. Tingkat pertama dunia fana sudah berhasil dirinya selesaikan, yang bisa menjadi jembatan menuju alam dewa atau ke tempat lainnya. Tidak ada batasan yang Xinyu gunakan pada jembatan tersebut. Ini membuat mereka senang karena jika bosan di sini, mereka dapat pergi ke alam dewa untuk bisa menantang orang-orang dari kota Leva. Tapi jembatan itu hanya dapat membawa mereka pergi saja. Sedangkan orang-orang dari alam dewa tidak akan dapat masuk kemari tanpa seizin Xinyu. Xinyu meminta Paman Lan untuk menemaninya ke alam dewa. Lier berencana untuk ikut, tapi Xinyu tidak bisa membawanya dulu. Karena pedang yang diberikan kepada Lier akan menimbulkan fenomena yang dapat dirasakan oleh para Raja Dewa. Xinyu berjanji di perjalanan selanjutnya dia akan kembali membawa Lier. Saat itu jugalah Xinyu ingin menunjukkan keberadaannya kepada Raja Dewa. Xin berpindah ke sebuah rawa di mana Xinyu dan Jianglan memilih untuk pergi kemari, supaya Xinyu bisa memasang lorong pertama yang berada di sebelah Gunung Suan King. Tempat ini cukup berbahaya, bahkan para dewa kesulitan untuk bisa kemari. Jadi saluran pertama akan sangat aman jika ditempatkan di sini. Hanya saja Xinyu dapat merasakan kehadiran para dewa yang bersembunyi di dalam laut dan juga pegunungan di sekitaran tempat itu. Jianglan tidak menduga Xinyu dapat menemukan persembunyian para dewa itu.
Di sini, Xin Yu mulai memasang saluran pertamanya. Setelah itu, dia juga berencana untuk membuat 3 saluran pada alam dewa. Selain itu, dirinya juga akan meletakkan beberapa saluran pada ketiga alam. Xin Yu dan Paman Lan kembali melakukan perjalanan. Kita lalu dibawa ke dunia panah, di mana terlihat dengan begitu jelas kalau ada begitu banyak manusia yang berjatuhan. Dan semua ini merupakan anggota dari keluarga Xin. Melihat apa yang terjadi, tentu saja mengejutkan Xin Yu dan juga Paman Lan. Melihat kondisi mereka, Paman Lan tahu ada jejak pencari jiwa yang tertinggal. Ini merupakan tongkat guntur. Xin Yu yakin kalau semua ini adalah ulah dari Zhou Xian. Xin Yu merasa kalau ini adalah waktunya dia menantang para Raja Dewa. Xin Yu berpindah ke tempat Zhou Xian berada, di mana dia sepertinya telah mengutus bawahannya untuk melakukan penyerangan kepada keluarga Xin. Namun tidak ada satupun informasi yang dia dapatkan. Zhou Xian pun penasaran di manakah Xin Yu berada. Sesaat kemudian muncullah sebuah fenomena yang menandakan lahirnya harta Hongmen Limbao kelas 1. 不知他们身上残留着搜魂的痕迹，是小人。 Sudah cukup lama mereka tidak melihat hal itu, dan ini tentu saja merupakan kehadiran dari Xin Yu. Sesaat kemudian, kedua paman Zhou Xian datang, yakni Zhao Ran dan Zhao Tong. Mereka meminta kakaknya untuk segera bertindak. Namun sesaat kemudian muncullah Zhao Yuanlian, Raja Iblis Guntur, yang juga merupakan paman dari Zhou Xian. Kini keempat saudara itu telah berkumpul yang membuat Zhao Hao begitu senang. Tujuan mereka sama, yakni memberikan hukuman kepada Xin Yu. Mereka semua sudah tahu kalau Xin Yu muncul di laut arah timur, dan fenomena aneh tadi pasti adalah ulahnya. Zhao kesal karena Xin Yu seakan-akan tidak menganggap serius keluarga Zhao-nya, karena memperlihatkan keberadaannya dengan begitu jelas di dekat tempat mereka. Perjalanan pun langsung saja mereka lakukan untuk menemui Xin Yu. Kita pun diperlihatkan kepada para Raja Dewa yang telah melakukan pengepungan kepada Xin Yu. Kini 8 Raja Dewa telah berkumpul. Dia tidaklah menduga kalau kedatangan mereka kemari langsung diketahui oleh para Raja Dewa. Selain itu, mereka semua sudah mengetahui mengenai kehamilan dari Jiang Lan. Yusa pun memberikan selamat kepada mereka, dan dengan begini, Jiang Fan tidaklah dapat memisahkan Xin Yu dan Jiang Li. Zhou Xian ingin bertindak namun segera ditahan oleh ayahnya. Zhao Tong pun akan dirinya utus untuk melakukan penyerangan kepada Xin Yu. Terlebih lagi, Zhao tidak ada niatan untuk membiarkan Xin Yu kabur lagi. Dia meminta Xin Yu untuk mengembalikan Jiang Li. Tapi Xin Yu tidak akan melakukan hal itu kepadanya. Tapi Xin Yu tidak akan pernah menuruti perkataannya. Bahkan serangannya itu sudah mudah Xin Yu hancurkan. Yusa sadar betul kalau keluarga Zhao ingin menyerang Xin Yu secara bersamaan. Padahal Lei Fetianju tidak akan pernah berbuat seperti itu. Alhasil, Joranlah yang akan bertugas sendiri. Dengan percaya diri, dia berjanji akan membuat Xin Yu menjadi abu. Xin Yu sama sekali tidaklah takut. Dia meminta suaminya untuk waspada karena dia juga merupakan Raja Dewa. Xin Yu paham dan dia langsung memperlihatkan sarung tangan barunya yang merupakan harta Hongmen Limbao kelas 2. Joran memperlihatkan pedangnya yang juga merupakan Hongmen Limbao kelas 2. Dia meminta Xin Yu untuk menggunakan tombaknya. Tapi bagi Xin Yu, sarung tangannya saja sudah lebih daripada cukup untuk mengalahkannya. Kesal karena diremehkan, Joran langsung saja melancarkan serangan. Dia menyombongkan dirinya yang telah menguasai hukum ruang angkasa. Jadi dia bisa menjamin Xin Yu tidak akan dapat lepas dari penjaga petir yang dirinya ciptakan. Hanya saja Joran terlalu percaya diri karena tidak ada satupun penghalang yang bisa menghentikan Xin Yu. Serangan balasan langsung saja dia lancarkan yang membuat Joran terluka. Tidak hanya itu saja, Xin Yu menggunakan kekuatan ruangnya untuk bisa menyerang Joran secara terus-menerus. Dalam pertarungan itu terlihat dengan begitu jelas kalau sejak awal Xin Yu begitu mendominasi. Bahkan meskipun Joran berusaha untuk bertahan, tetapi semua itu dapat dia hancurkan dengan mudah. Xin Yu benar-benar sangatlah mendominasi. Joran bukannya tanpa perlawanan, tapi lawannya adalah Xin Yu yang memiliki begitu banyak trik. Bahkan dengan hanya menggunakan sarung tangannya saja, Joran dibuat tidak berkutik dan bahkan harus melukai tubuhnya dari dalam. 雪花手套此无疑。
Lovan begitu terpukau akan kemampuan Xin Yu yang bisa berteleportasi dengan mudah dan juga mengalahkan Raja Dewa. Xin Yu berterima kasih atas pujiannya, tapi bagi Xin Yu, Joran itu terlalu lemah untuk dia hadapi. Perkataannya pun membuat Yusa tertawa. Joran meminta izin kepada ayahnya agar dapat melawan Xin Yu lagi. Namun Zhou Yuanlian tidak akan mengizinkannya karena kekuatan Xin Yu terlalu kuat. Kini adalah giliran dari Zhao Tong yang akan bertarung dengan Xin Yu. Dia pun mengeluarkan Hongmen Limbao miliknya. Zhao Hong menenangkan Joran karena barusan Xin Yu hanya menang dengan cara licik saja. Kembali ke sisi Xin Yu yang langsung saja diserang oleh Zhao Tong. Serangannya sangat cepat namun masihlah mampu Xin Yu imbangi. Hingga Xin Yu pun harus terkena serangan yang langsung saja membuatnya masuk ke dalam sebuah domain. Dia mengakui kalau lawannya kali ini memiliki serangan yang kuat, tapi bukan berarti Xin Yu akan kalah di sini. Xin Yu harus mengatasi pergerakan cepat yang dimiliki oleh Zhao Tong. Ia ribuan kali lebih cepat darinya, bahkan teleportasi Xin Yu pun dapat dia kejar. Xin Yu mencoba untuk mencari celah dalam pertarungan itu, tapi Zhao Tong tidak niatan untuk memberikan Xin Yu waktu. Jadi dia ini langsung saja menciptakan sebuah serangan untuk dapat menghabisinya. Xin Yu sudah menunggu hal itu dan dia langsung saja menggunakan kekuatan hukum waktunya untuk bisa mengimbangi semua pergerakan dari Zhao Tong. Bahkan ini tidak hanya mengimbanginya saja, namun Xin Yu jauh lebih cepat. Hal ini tentu saja membuat Zhao Tong kebingungan karena bagaimana bisa Xin Yu bergerak secepat itu. Walaupun begitu, Zhao Tong yang memiliki harga diri tinggi masihlah meremehkannya. Alhasil adu seram pun kembali terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Xin Yu masihlah mendominasi. Seberapa keras pun Zhao Tong berusaha, dia tetap terkejar. Hingga puncaknya, mereka berdua pun saling beradu serangan satu sama lain. Akan tetapi hal ini masihlah berimbang. Tidak ingin membuang begitu banyak waktu, Xin Yu pun menggunakan klonnya untuk dapat menahan pergerakan dari Zhao Tong. Es miliknya pun seketika saja membekukan Zhao Tong, tapi dia masih bisa membebaskan dirinya. Ini sudah lebih daripada cukup bagi Xin Yu untuk dapat menyerang Zhao Tong. Pada akhirnya ia tidak dapat lagi menghindari semua serangan Xin Yu dan harus menerima serangan bertubi-tubi darinya. Zhao Tong pun keluar dari domainnya sendiri dengan kondisi yang tak baik-baik saja. Melihat energi ekstrim yang Xin Yu gunakan mengejutkan Tang Lan. Xin Yu pun keluar bersama klonnya. Yosian sungguh tidak menduga bagaimana cara Xin Yu mengalahkan Raja Dewa. Padahal itu masih berada di tingkat dewa biasa. Zhao Yuanlin pun tiba-tiba saja melancarkan serangan, namun Xin Yu dilindungi oleh Lovan karena sangat tidak etis menyerang secara tiba-tiba. Xin Yu berterima kasih akan bantuannya, tapi dia itu ingin menyelesaikan masalahnya dengan keluarga Zhao. Dia penasaran apakah keluarga Zhao ini terlalu takut kepadanya. Yosian pun kesal dan meminta pamannya untuk bertindak yang membuat Tisa tertawa. Pasalnya Yosian teruslah ngebacot. Apakah dia itu tidak diajari oleh Lei Tianjun tentang hierarki? Zhao pun meminta putranya untuk mundur. Dia meminta Jiang Fan untuk mengambil tindakan karena bagaimanapun Jiang Li adalah putrinya. Jiang Fan pun mengajak putrinya untuk kembali bersama mereka. Namun Li'er menolak yang membuat Jiang Fan kesal. Tapi Xin Yu tidak akan membiarkannya untuk menyentuh Li'er. Alhasil Jiang Fan pun menjadi murka karena bagaimanapun dia telah membawa putrinya. Xin Yu meminta Li'er untuk kembali pulang dulu, sedangkan dirinya akan kembali setelah menyelesaikan masalah ini. Jiang Li paham dan memutuskan untuk pergi. Lagi dan lagi, Jiang Fan tidak akan dapat merasakan keberadaan putrinya. Xin Yu pun tertawa karena Jiang Fan tidak ada hak untuk mencari Li'er. Karena dia itu sudah sering mengabaikan putrinya sendiri. Bahkan dia tidaklah mempedulikan perasaan Li'er ketika dijodohkan dengan Josian. Selain itu dia bertanya apakah Josian itu mencintai Li'er dengan sungguh-sungguh atau hanya ingin menuruti keegoisannya saja.
Xin Yu bosan kepada mereka karena sang ayah hanya ingin mendapatkan keuntungan dari pernikahan putrinya sendiri. Sedangkan calon suaminya itu hanya ingin menjadi Raja Dewa. Jadi merupakan keputusan yang tepat bagi Xin Yu membawa Lier pergi bersamanya. Dan sekarang Lier telah menjadi istrinya. Siapapun yang berani mengganggu mereka, maka Xin Yu akan mengatasinya. Bahkan dia menantang Jiang Fan untuk bertarung dengannya. 你要干什么？ 轮不到你来说话。 宇哥， 你愿意为他舍弃一切？你置女儿的幸福于不？丽儿是我的妻子，奋战我也奉陪到底。 Tantangan Xin Yu kepada Jiang Fan seketika saja membuat situasi menjadi hening. Bagi Zhao Hao, bertarung 1 lawan 1 dengan Xin Yu bukanlah pilihan yang tepat. Bahkan Zhao Tong dia kalahkan dengan menggunakan klon saja. Andai saja Xin Yu kembali menggunakan tongkatnya, maka bukan tidak mungkin mereka kesulitan untuk menghentikannya. Zhao tidak menduga Xin Yu akan menjadi sekuat ini. Jiang Fan mencoba melihat situasi, apakah para Raja Dewa lainnya akan membantu atau tidak. Sejak awal, Hisu sudah menduga Xin Yu merupakan sosok yang luar biasa. Sejauh ini, rencana Xin Yu berjalan dengan lancar. Dia pun memancing amarah Zhao Hao untuk bisa menyerangnya. Alhasil, dia pun mengajak Jiang Fan untuk bersama agar dapat mengalahkan Xin Yu. Tapi Jiang Fan agak malu karena para Raja Dewa justru bergabung menghadapi dewa biasa. Zhao tidaklah memperdulikan hal itu karena jika Xin Yu dibiarkan, dia akan menjadi masalah yang besar. Alhasil, sebuah serangan pun mulai dia ciptakan, begitu pula dengan Jiang Fan. Mereka menggunakan alasan yang dulu untuk menghukum Xin Yu. Jadi, atas apa yang telah Xin Yu lakukan kepada Jiang Li, maka hari ini mereka akan menghabisinya. Tapi serang mereka dengan mudah dilenyapkan oleh Luo Fan. Dia begitu kesal karena mereka ingin mengulang kembali kejadian Dewi Kehidupan. Luo Fan sangat kesal karena kala itu 8 dewa menyerang Zhao Xiumei. Ia bahkan tidak sempat datang untuk melindunginya. Jadi pada hari ini dia tidak akan membiarkan Xin Yu dilukai. Luo Fan pun menggunakan kekuatan yang begitu besar, di mana seketika saja waktu terhenti. Bahkan para Raja Dewa tidaklah dapat bergerak di bawah kendali kekuatannya. Alhasil para Raja Dewa menggunakan garis keturunan yang digabungkan dengan harta klan demi bisa menghancurkan domain Luo Fan. Dia memuji tindakan yang mereka lakukan. 我在这里。 能让圣皇也无法赢。 Tapi jika salah satu dari mereka berurusan dengan dirinya, maka bukan tidak mungkin Luo Fan bisa menghabisi mereka dengan mudah. Situasi pun benar-benar menjadi begitu tegang, bahkan membuat Zhao Hao marah. Luo Fan tidaklah mempermasalahkan mereka jika ingin melawan Xin Yu satu persatu. Tapi jika sampai menyerang secara berkelompok, maka Luo Fan akan bertindak. Ia mempersilahkan siapapun untuk mencobanya. Sebenarnya Xin Yu cukup percaya diri bisa bertarung menghadapi mereka semua. Namun Luo Fan memintanya untuk tidak ceroboh, karena 8 dewa memiliki harta klan yang berbahaya. Bahkan kala itu Dewi Kehidupan tidak dapat berbuat apa-apa. Namun bagi Xin Yu, kekuatan kosmiknya tidaklah terpengaruh oleh hal tersebut. Luo Fan mengajak Xin Yu untuk bergabung dengan Laut Sura. Dengan begitulah dirinya menjamin tidak akan ada yang berani berurusan dengannya. Hal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Namun Xin Yu akan memikirkan hal ini dulu. Berhubung tidak ada yang bertarung menghadapinya, Xin Yu memilih untuk kembali pergi. Begitu pula dengan Luo Fan dan beberapa Raja Dewa lainnya. Zhao tidak menduga aturan dunia dewa kembali berubah. Yang mana seharusnya dewa biasa tidak akan berkutik di hadapan Raja Dewa. Xin Yu berpindah ke tempat Xin Yu, di mana hari demi hari terus berlalu. Sesaat kemudian mulailah terjadi di mana semua itu berasal dari Jiang Li. Kekuatan air mata jiwa perlahan-lahan mulai terkumpul ke satu titik. Hingga sesaat kemudian 2 air mata jiwa bersatu kembali. Ini seketika saja membuat Jiang Li masuk ke dalam sebuah tempat, yang mana Zhao Xiumei telah menunggu kedatangannya. Sejak awal dia sudah yakin kalau mereka akan kembali bertemu. Jiang Li tentu saja sangat senang dengan kemunculan bibinya. Tujuan dia membawa Jiang Li kemari adalah untuk mengajarinya hukum ruang angkasa miliknya. Dia akan memberikan semua itu kepada Jiang Li.
Dengan senang hati, Lier pun menerima semua itu. Alhasil, kekuatan Dewi Kehidupan pun mulai masuk ke dalam tubuh Jiang Li. Hal ini tidak terjadi di dalam ruangan itu saja, namun di sisi luar, kejadian hal yang sama juga telah terjadi. Xin Yu dan yang lainnya pun merasakan energi yang begitu besar memasuki tempat Lier. Lier. Hingga sebuah ledakan besar pun muncul, dan ini adalah ledakan dari Dewi Kehidupan. Vitalitas yang melonjak itu juga telah mengejutkan Jiang Lan. Xin Yu bergegas masuk untuk melihat keadaan istrinya, di mana kelopak bunga yang menutupi Lier pun telah mekar sempurna. Tidak hanya itu saja, kekuatan Lier juga telah meningkat, karena bagaimanapun sekarang dirinya merupakan Dewa Kehidupan. Pakaian Zhao Xiumei juga telah dikenakan oleh Lier. Dengan begini, Lier pun mendapatkan skin barunya. Tentu saja dia juga telah menjadi seorang Raja Dewa. Xin Yu begitu terpukau akan penampilan baru Lier. Bahkan dia sampai tidak berkata-kata dan langsung saja memeluk manja istrinya. Lier memberitahu kalau dirinya bertemu dengan bibinya dan telah membantu dirinya memahami hukum ruang angkasa. Kabar ini tentu saja mengejutkan Xin Yu. Ia langsung saja membawa Lier untuk bertemu dengan Paman Lan. Melihat penampilan baru Lier mengingatkan dirinya kepada Zhao Xiumei. Dia tidak menduga Lier akan menjadi Dewa Kehidupan. Jiang Li pun memberitahu pertemuannya dengan Zhao Xiumei dan apa saja yang telah dia lakukan untuk membantunya. Jiwanya juga telah menyatu dengan air mata jiwa. Mendengar hal ini tentu saja membuat Jiang Lan senang. Ia bahkan sampai meneteskan air mata. Dia lalu menanyakan tindakan apa yang akan Xin Yu ambil, karena sekarang Jiang Li sudah bertambah kuat. Bagi Xin Yu, setidaknya kekuatan mereka saat ini sebanding dengan 8 Raja Dewa. Tapi Xin Yu ingin kemenangan mutlak. Sebelum anak mereka lahir, hal itu pasti akan mempengaruhi moral para Raja Dewa dan mengganggu mereka bersatu. Jadi Xin Yu akan memanfaatkan waktu ini untuk bertemu dengan Yifang. Jika dia tahu Lier mewarisi jubah Zhao Xiumei, maka Yifang pasti akan membantu mereka. Setelah anaknya lahir, maka mereka akan memulai penyerangan ke kota Laifa. Xin berpindah ke kota Laifa, di mana sebuah fenomena aneh telah terjadi di alam dewa. Ini merupakan tanda lahirnya Raja Dewa baru, tapi mereka belum tahu siapakah dia. Berdasarkan asalnya, ini merupakan jejak di mana Xin Yu menghilang. Yuxian menjadi panik karena jika Xin Yu menjadi Raja Dewa, maka hal itu akan menjadi ancaman besar baginya. Mereka pun berkumpul bersama para Raja Dewa lainnya untuk membahas siapa Raja Dewa baru. Tidak ada satupun jejak yang dewa itu ciptakan, yang membuat mereka bertanya-tanya apakah itu Xin Yu atau bukan. Bagi Zhao Hao, ini pasti bukanlah Xin Yu. Tapi bisa saja Raja Dewa ini berasal dari aliansinya. Alhasil, para Raja Dewa pun terus dibuat kebingungan. Mereka mencoba untuk tidak memikirkan siapakah Raja Dewa baru itu, karena yang lebih penting adalah menemukan keberadaan Xin Yu. Jiang Fan memohon untuk tidak melibatkan putrinya dalam masalah Xin Yu. Sedangkan Huang Fu dan beberapa Raja Dewa lainnya memilih untuk pergi saja. 新晋神王是秦羽一派，必须得抓紧时间铲除掉。为其父，自当严惩。 Sino berpindah kepada Xin Yu dan juga Lier yang tengah melakukan perjalanan. Sepertinya mereka itu berencana untuk bertemu dengan Yifang. Tempat ini sangatlah sulit untuk dapat ditemukan, bahkan oleh para Raja Dewa sekalipun. Hingga sesaat kemudian, Xin Yu dan juga Lier telah tiba di tempat ini. Xin Yu menjelaskan kepadanya kalau hutan bambu di sana merupakan Hongmen Lingbao. Xin Yu pun memperkenalkan dirinya dan juga Jiang Li. Tujuan mereka kemari adalah mengunjungi Yifang. Dirinya berharap mereka dapat bertemu. Sesaat kemudian, Yifang pun datang untuk menemui mereka. Yifang ternyata mengenali Jiang Li dan sudah cukup lama mereka tidaklah bertemu. Jiang Li berterima kasih kepadanya karena sebelumnya Paman Yifang telah menyelamatkan Xin Yu.
Selain itu, berkat dua air mata jiwa yang diberikan oleh Zhao Shumei telah membantu dirinya mencapai Raja Dewa. Yifeng senang karena Jiang Li telah mendapatkan suami yang baik. Dia pun mempersilahkan mereka untuk mengikutinya. Hanya saja Yifeng meminta mereka untuk berhati-hati, karena 8 dewa besar tidak akan membiarkan kekuatan baru muncul. Sejak lahirnya Xiaoyu Tianjun, kebangkitan Askenden bagi 8 dewa besar merupakan hal yang terlalu menakutkan. Bahkan 8 dewa besar juga menjaga perdamaian di antara mereka sendiri. Namun kedamaian itu terganggu ketika tanda-tanda lahirnya kekuatan Askenden keempat muncul. 8 dewa tidak segan-segan menghabisi Zhao Shumei karena dianggap sebagai sosok yang akan berbahaya bagi 8 Raja Dewa. Yifeng bersama yang lainnya mencoba membela Zhao Shumei. Namun semua itu gagal dan hanya Yifeng saja yang selamat. Sebenarnya Yifeng sudah merasakan kehadiran Xin Yu ketika dia kembali bertemu dengan 8 Raja Dewa. Hanya saja dia memintanya untuk tidak bertindak gegabah. 自逍遥天尊出世，飞升者势力诞生的迹象和平，当勉强捡了一条性命。一封神王。 Namun tujuan Xin Yu kemari justru ingin menantang 8 Raja Dewa. Yifeng menyarankan dia untuk bergabung dengan Luo Fan, karena dalam begitulah 8 dewa akan takut kepadanya. Ia peduli kepada Xin Yu karena mereka sesama Askenden. Tapi meskipun begitu, Xin Yu tetap pada keputusan awalnya. Dia berharap Yifeng dapat membantu mereka. Semua ini Xin Yu lakukan bukanlah karena keinginan egoisnya, namun untuk keturunannya, teman-temannya, dan juga keluarganya supaya bisa hidup dengan bebas. Tapi Yifeng tidaklah puas akan perkataannya, karena bagaimanapun kematian Zhao Shumei sudah menjadi bukti nyata kalau kebebasan yang ingin dia capai merupakan hal yang sulit. Tapi dia yakin kalau Xin Yu tidak akan mendengarkannya. Dia menyarankan untuk berhati-hati terhadap kekuatan harta klan dari 8 dewa besar, karena hal itu di luar batas kemampuan Xin Yu. Kini situasi pun mulai menjadi kacau karena Xin Yu tidaklah menduga Yifeng akan menolak permintaannya. Selain itu, di sini Raja Dewa sudah menemukan keberadaan mereka. Lier pun mengajak Xin Yu untuk kembali pulang. Namun Xin Yu ingin melihat apa yang dapat mereka lakukan kepadanya. Saat jugalah Zhao datang dengan menggunakan retakan ruang agar bisa memasuki tempat ini. Begitu pula dengan Jiang Fan. Yang datang tidak hanya mereka berdua saja, namun ternyata para Raja Dewa lainnya juga telah kemari. Kini keenam Raja Dewa telah berkumpul. Di sini, Xin Yu meminta Jiang Li untuk pergi lebih dahulu jika situasi menjadi kacau. Namun kini, Jiang Li begitu percaya diri dengan kemampuan barunya. Xin Yu bertanya-tanya mengenai tujuan mereka kemari. Zhao mengakui kalau Xin Yu merupakan sosok yang sangatlah berbakat. Tapi dia sudah tidaklah memiliki masa depan lagi karena semua ini akan berakhir di sini. Dengan kedatangan 6 dewa ini, maka Xin Yu dan juga Jiang Li tidaklah diuntungkan. Tanglan berencana untuk menghabisi Jiang Li meskipun dia itu adalah Raja Dewa baru. Bagi mereka, siapapun yang berani menentang 8 keluarga besar maka harus menerima kematian. Saat itu jugalah keenam dewa mulai menggunakan harta klan yang dipadatkan dengan kekuatan mereka. Serangan ini mereka yakini dapat menghabisinya. Sebuah ruang beku pun tercipta. Xin Yu mencoba untuk tetap tenang dan bertanya kepada Sentuyan mengenai mutiara jiwa yang dia miliki. Namun sepertinya para Raja Dewa takut kepadanya sampai-sampai tidak bisa menjawab pertanyaannya. Zhao pun menjelaskan kalau mutiara roh yang mereka miliki merupakan Hongmen Limbao kelas 1 dari alam dewa. Hanya garis keturunan 8 keluarga saja yang dapat menahan kekuatan Hongmen Limbao ini. Xin Yu harusnya senang karena dapat mati oleh harta klan. Xin Yu ingat mengenai 2 harta pemberian dari Xiaoyu Tianjun, di mana salah satu di antaranya merupakan mutiara roh awan api, yang merupakan harta klan juga. Tapi mengapa Sentuyan memiliki hal yang sama? Dia pun berpikir kalau terdapat harta klan lainnya. Zhao meminta Xin Yu untuk bersiap karena kematian akan menjemputnya. Serangan langsung saja dia lancarkan. Tapi Xin Yu dengan sarung tangan miliknya dapat menahan serangan tersebut.
Hanya saja ini terlalu kuat, jadi Xin Yu agak kesulitan untuk menahannya. Tapi dia menganggap ini merupakan kesempatan yang bagus untuk bisa menguji kekuatannya. Sedangkan Zhao kembali melakukan sesuatu agar dapat meningkatkan pola serangannya. Naga petir pun dia panggil untuk bisa menghabisi Xin Yu. Namun di sini Xin Yu menggunakan klonnya, di mana seluruh serangan itu tidak ada apa-apanya. Mereka pun terkejut pasalnya klon Xin Yu sangatlah kuat. Bahkan serangan asli Zhao dipatahkan dengan mudah. Xin Yu pun mengeluarkan tombaknya dan meminta para Raja Dewa untuk membiarkan dirinya bertarung dengan Zhao. Tapi para Raja Dewa tidaklah ingin. Klon Xin Yu pun akan berhadapan dengan Zhao dan juga Tang Lan. Sedangkan para Raja Dewa lainnya akan bertarung dengan tubuh asli Xin Yu. Dalam pertarungan ini terlihat kalau tombak Xin Yu terlalu kuat. Sedangkan di sebelah lain, Jiang Fan datang untuk berhadapan dengan putrinya sendiri. Jiang Li tidak menduga kalau ayahnya akan sekejam ini. Padahal Xin Yu memiliki potensi yang luar biasa dan dapat menjadi sosok yang sangat hebat. Tapi ayahnya berpura-pura tidak mengakui hal itu. Jiang Fan mengajaknya untuk kembali pulang. Ia juga berencana untuk menghabisi anak yang dia kandung. Mendengar ucapan ayahnya tentu saja membuat Jiang Li marah. Karena ini adalah anak ia dengan Xin Yu dan bukanlah kejahatan. Alhasil Jiang Fan sudah tidak dapat menahan dirinya lagi dan langsung saja melancarkan serangan. Namun pedang pemberian Xin Yu dapat dengan mudah menahan pedang kegelapan Jiang Fan. Karena ini adalah pemberian dari suaminya, membuat Jiang Fan marah dan mencoba untuk menyerang Jiang Li dari arah belakang. Tapi harta pemberian Piao Yu Tianjun berhasil melindunginya, yang membuat Jiang Fan semakin terkejut karena kembali muncul Hongmen Limbao kelas 1. Xin Yu pun datang karena dia sangatlah kesal karena Jiang Fan malah menyerang Jiang Li. Serangan langsung saja dia lancarkan dan meskipun Jiang Fan mencoba menahannya, tapi tombak Xin Yu dengan mudah menghancurkannya. Xin Yu tidak ingin menghabisinya karena bagaimanapun dia adalah ayah mertuanya. Tapi jika dia berani berbuat macam-macam kepada Lier, maka Xin Yu tidak segan-segan menghabisinya. Xin Yu pun memeriksa kondisi istrinya. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau klon Xin Yu dapat mengimbangi kekuatan dua Raja Dewa sekaligus. Hanya saja bagi Xin Yu, pertarungan ini sudah selesai. Akan tetapi tidak bagi para Raja Dewa. Terlihat dengan begitu jelas kalau mereka mulai menggunakan mutiara jiwa yang adalah harta klan untuk bisa menciptakan sebuah serangan yang mengerikan. Yang mana formasi ini adalah hal yang sama yang telah menghabisi nyawa Zhao Xiumei. Kekuatan dari keenam harta ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan dengan mudah. Kekuatan mengerikan terus mereka rasakan. Tapi Xin Yu sama sekali tidaklah terlihat panik. Karena dia tahu kalau Yu Feng pasti akan membantu mereka. Benar saja, Yu Feng segera menghentikan serangan tersebut dan meminta Xin Yu dan Jiang Li untuk pergi dari tempat ini. Selain itu, hukum ruang beku di sini harus mereka atasi. Yu Feng tidak dapat menahan serangan ini terlalu lama. Benar saja, pertahanan yang dia bangun pun dihancurkan dengan sangat mudah, yang membuat dirinya harus mengalami luka dalam. Yu Feng sudah menjelaskan kepada Xin Yu kalau kekuatan dari 8 dewa bukanlah sesuatu yang dapat dia anggap remeh. Bahkan kakaknya harus mati. Jadi dia ini tidaklah ingin Jiang Li mengalami hal yang sama. Xin Yu mengakui serangan gabungan tadi memang kuat. Ia mungkin tidaklah dapat menahannya. Di sini Zhao pun kembali melakukan penyerangan di mana Xin Yu langsung saja melakukan sesuatu. Yang mana ruang beku yang mereka ciptakan telah dengan mudah dia hancurkan. Xin Yu pun segera membawa Jiang Li dan Yu Feng pergi. Para Raja Dewa harus mengakui kalau Xin Yu memiliki kekuatan yang hebat. Bahkan dia itu dengan mudah menghancurkan ruang beku. Beberapa dari mereka menganggap kalau Xin Yu tidaklah bisa dihabisi. Jadi lebih baik mereka berhenti saja. Namun Zhao tidak ingin karena jika 8 dewa bergabung, maka Xin Yu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun tetap saja ini terlalu mempermalukan karena 8 dewa berkumpul untuk menghadapi dewa biasa.
Jika hal ini gagal, maka akan membuat 8 keluarga dewa merasa malu. Alhasil Duan Muyu memilih pergi, sedangkan para Raja Dewa akan bekerjasama jika Zhao Hou memiliki cara untuk mengatasi Xin Yu. Kini hanya tinggal Zhao Hou dan Jiang Fan saja, yang mana Zhao Hou menanyakan pendapatnya. Terlihat kalau Jiang Fan memikirkan perkataan liar mengenai betapa besarnya potensi Xin Yu. Alhasil dia pun mulai ragu. Andai saja kala itu dia memilih Xin Yu sebagai menantunya, maka Jianglan dan Lier tidak akan pergi meninggalkannya. Selain itu, Xin Yu juga memiliki begitu banyak Hongmen Limbao kelas 1. Jikapun dirinya menjadi seorang dewa surgawi, tapi hal itu masihlah belum menjamin apapun. 若周霍兄有了10，你们也要放弃吗？江范兄，有这么多一流鸿蒙灵袍，未来一定大有作为。 Zhao Hou pun menjelaskan kalau dia akan membalas dendam kepada Xin Yu. Jadi apakah Jiang Fan akan ikut bersamanya? Saat ini Jiang Fan akan membantunya. Zhao Hou berjanji sebelum Gunung Tianjun terbuka, maka Xin Yu akan mereka habisi. Jiang Fan pun memanfaatkan kehadiran Gunung Tianjun karena saat itu kegilaan akan menghadapi para dewa. Zhao Hou terus berbicara manis kepadanya dan meyakini kalau Jiang Fan akan menjadi dewa surgawi yang baru. Dengan begini, menghabisi Xin Yu merupakan perkara yang mudah. Xin Yu berpindah ke kota Leifa, di mana Josia mendapatkan kabar kalau ayahnya bersama dengan para raja dewa lainnya tidaklah dapat berbuat apapun kepada Xin Yu. Saat ini, Zhao Hou telah memanggil beberapa raja dewa dan berkumpul di istana Kaisar Suci. Yosian hanya bisa tertawa saja karena dia sepertinya sudah agak gila karena terus memikirkan Xin Yu namun tidak dapat berbuat apapun. Yosian yakin satu-satunya cara mengalahkan Xin Yu hanya dengan menjadi lebih kuat saja. Yosian pun memutuskan untuk melakukan pengasingan. Sedangkan di dalam istana suci terlihat kalau Leifa Tianjun agak tidak menduga. Karena Xin Yu dapat menghancurkan ruang beku yang diciptakan oleh 6 Raja Dewa. Zhao Hou merasa kecewa kepada dirinya sendiri karena tidak dapat berbuat apa-apa kepada Xin Yu, hingga mengakibatkan ayahnya turun kemari. Zhao Yuanlin juga datang kemari di mana dia sudah cukup lama tidak bertemu dengan putranya. Karena kala itu, Zhao Yuanlin memutuskan untuk keluar dari keluarga Zhao. Namun dirinya kembali kemari karena ingin membalas apa yang telah Xin Yu perbuat. Zhao Tong meminta ayah mereka untuk tidak menyalahkan Yuanlin karena mereka harus berfokus kepada Xin Yu. Dia memiliki kemampuan yang sangatlah aneh. Leifa Tianjun tahu kalau Xin Yu telah dapat menaiki istana Sanhai, jadi kemampuannya memang tidaklah dapat diremehkan. Tapi bagi Piaui Tianjun, keberadaan Xin Yu tidaklah boleh dia ganggu, yang membuat Zhao Hou kesal karena bagaimanapun dia sudah mempermalukan kota Leifa. Leifa Tianjun tentu tidak akan berdiam diri saja, karena Xin Yu telah mempermalukan keluarganya. Jadi meskipun Piaui Tianjun melarangnya, dia ini akan menentang hal tersebut. Baginya, kota Leifa bukan hanya sekedar kota saja, melainkan sesuatu yang sangatlah berarti bagi hidupnya. Jika ada yang menghina kota Leifa, maka sama saja dengan memberikan penghinaan kepadanya. Leifa Tianjun pun meminta mereka menunggu, yakni sebelum Gunung Tianjun turun, dan setelah lahirnya Tianjun baru. Dengan begitulah dirinya dapat bertindak. Zhao Hou paham dan dia akan melakukan hal itu sebelum Gunung Tianjun turun. Dalam rentan waktu ini, mereka tidak akan mengganggu ayah mereka lagi. Leifa Tianjun pun pergi dari tempat itu, yang mana Zhao Hou bersaudara mulai meyakini kalau kali ini Xin Yu pasti akan mati, karena bagaimanapun Dewa Surgawi akan turun tangan. Sedangkan di sebelah lain, Xin Yu memberitahu Lier kalau Yifeng memilih untuk tinggal di sini. Yifeng berbicara dengan Jianglan, yang mana dia sungguh tidak menduga kalau Xin Yu memiliki kemampuan untuk menciptakan alam semesta baru. Jianglan meminta Yifeng untuk tetap di sini karena perlahan-lahan dia akan tahu betapa hebatnya kekuatan yang Xin Yu miliki. Sesaat kemudian Lier datang untuk memberitahu betapa senangnya dia ketika Yifeng memilih untuk membantu mereka. Yifeng sudah menganggap Jiang Li sebagai keturunan dari Zhao Xume, jadi sudah sewajarnya dia membantu mereka.
Di sini, Xinyu mengeluarkan sebuah Hongmen Limbao kelas 1 yang merupakan harta yang dirinya ciptakan sendiri. Dia ingin memberikannya kepada Yifeng. Sebenarnya, Yifeng menghargai pemberian Xinyu, namun sebagai Raja Dewa, ia bisa menganggap harta ini terlalu berlebihan baginya. Dia menyarankan Xinyu untuk menyimpan hal itu dan lebih baik dia mencari dewa yang bersembunyi lainnya, yang merupakan saudara perempuan dari Zhao Xiumei. Mereka memiliki kekuatan kehidupan dan jiwa. Zhao Xiumei merupakan dewa kehidupan yang fokus pada penyembuhan, sedangkan Zhao Xiuling merupakan dewa yang mempelajari cara untuk menghabisi seseorang dengan mudah. Dia juga dikenal sebagai dewa kematian. Xinyu paham kalau Yifeng memintanya menggunakan Hongmen Limbao ini demi mengundang Zhao Xiuling kemari. Sebenarnya mereka masihlah belum tahu mengenai keberadaan Zhao Xiuling, karena Zhao Xiumei hanya pernah sekali membicarakan saudaranya. Mereka pun agak ragu akan hal itu. Untung saja Jiang Li ingat kalau ada sepasang daratan es yang mengapung di lautan, di mana di sanalah wilayah Bukit Zhao. Xinyu pun mulai melakukan pencarian dan akhirnya menemukan sebuah istana tersembunyi. Jadi dia pun mengajak Li Er untuk pergi ke sana. 北海之旗，海之旗有一块悬浮在。去游览一趟，如何？ Kita dibawa ke laut utara dari alam dewa, di mana Xinyu dan juga Jiang Li tengah melakukan perjalanan kemari. Tempat ini sangatlah dingin. Seharusnya mereka datang kemari dengan jirah yang lebih tebal lagi. Hanya saja di sini Jiang Li melihat sesuatu yang begitu indah, yang merupakan sebuah kota. Karena Jiang Li ingin tinggal di sini, tentu sebagai suami yang baik, Xinyu berjanji akan membangun istana di sana. Perjalanan pun terus mereka lakukan, di mana tempat ini dipenuhi oleh salju saja. Sebenarnya di bukit sebelah kiri terdapat tempat yang mereka cari, namun mengapa Xinyu tidak membawanya ke sana? Sebenarnya Xinyu ingin mencari tahu informasi tentang Zhao Xiuling dulu, karena akan sangat berbahaya jika mereka datang secara tiba-tiba tanpa mengetahui apapun. Jadi seharusnya pemilik dari tempat ini tahu tentang Zhao Xiuling, karena dia merupakan tetangganya. Namun ketika berada di depan gerbang, tidak ada satupun orang yang menjemput mereka. Hingga Xinyu pun sadar kalau patung di sana memiliki kekuatan yang tak biasa. Serangan pun langsung saja mereka lancarkan kepada Xinyu dan Jiling. Mereka sadar kalau pemilik dari tempat ini sepertinya tidak ingin mereka memasuki wilayahnya. Serangan yang dilakukan oleh patung-patung itu dapat dengan mudah Xinyu atasi. Bahkan api miliknya mentiadakan patung di sana. Alhasil kini tidak ada lagi masalah yang perlu mereka khawatirkan. Sedangkan di sisi lain ada seorang pria bernama Bai Yiju yang tengah menikmati minumnya. Hingga Xinyu pun menyapanya dan melihat kedatangannya tentu saja Bai segera memberikan hormat. Xinyu yakin dia adalah pemilik dari tempat ini. Namun mengapa Bai berusaha untuk mencegah mereka masuk? Bai sadar kalau mereka memiliki kekuatan yang besar, namun bukanlah berasal dari keluarga Zhao. Bai juga meminta maaf karena dia tidak ada niatan untuk menghalangi jalan mereka. Dia pun mempersilahkan Xinyu dan Li Er untuk minum bersamanya. Terlihat dengan begitu jelas kalau Bayu ini begitu tegang. Ia juga tahu kalau mereka sepertinya adalah suami istri. Xinyu memintanya untuk tidak terlalu tegang, karena tujuannya kemari hanya ingin menanyakan beberapa hal saja. Bai akan terus menjawab sebisanya. Terlebih lagi Denny sudah ada di sini dalam waktu yang cukup lama. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung bertanya tentang Zhao Xiuling, sosok yang telah tinggal di bawah laut dari tempat ini. Karena Bai tidak mengenalinya, jadi Li Er pun memperlihatkan wajahnya, yang mana hal itu seketika saja membuat Bai ketakutan. Xinyu pun sadar kalau dia pasti mengenali dewa kematian, jadi dia yang bertanya beberapa hal kepadanya mengenai Zhao Xiuling. Xinyu menjamin dia tidak akan mengetahui apa yang Bai ceritakan kepada mereka. Hanya saja Bai tidaklah mengkhawatirkan dirinya, melainkan kepada mereka. Ia menjelaskan kalau dewa kematian memiliki sebuah istana es di bawah tempatnya. Istana itu dipenuhi oleh aura gelap, bahkan bisa dirasakan dalam jarak yang begitu jauh.
Kala itu, dirinya yang tengah diburu oleh keluarga Zhao tidak sengaja jatuh ke tempat itu. Dan secara mengejutkan, Dewa Kematian membantu dirinya dengan menghabisi 2 utusan keluarga Zhao. Dewa Kematian sangat marah, bahkan dengan mudah mengambil jiwa kedua pria tersebut. Untung saja nyawa Bai masihlah diampuni. Selama dia itu tidak melangkahkan kaki di tempatnya, maka dia ini akan baik-baik saja. Namun begitu masuk kemari, maka kematianlah yang akan dia dapatkan. Rumor mengenai Zhao Xiling mempelajari tentang jiwa ternyata adalah benar. Tidaklah heran mengapa dia dapat melenyapkan jiwa dengan mudah. Bagi Xin Yu dan Jiling, kekuatan Zhao Xume merupakan hal yang sangatlah menakutkan. Jiling pun terlihat begitu takut, sedangkan Xin Yu menenangkan istrinya. Dia merasa pasti terdapat konflik antara Dewa Kehidupan dan Dewa Kematian. Tapi meskipun begitu, mereka tetaplah bersaudara. 域范围便相安无事。但若是死亡神王无心， 2位都是有大神通的人， 或许做丘陵系 Bai meminta mereka untuk tidak pergi ke sana. Karena meskipun kekuatan Xin Yu dan Li Er sangat kuat, tapi Dewa Kematian memiliki sikap yang begitu mengerikan. Bahkan kala itu terdapat begitu banyak orang yang ingin masuk kemari, namun bisa dan mudah dia habisi. Li Er penasaran mengapa Bai ini tidak kembali ke alam dewa. Ternyata bagi Bai, alam dewa tidaklah seindah yang dulu. Tempat ini bahkan jauh lebih menyenangkan, jadi dia pun dapat hidup dengan damai. Itu pun selama dia tidak melanggar perjanjian dengan Dewa Kematian. Xin Yu sadar kalau Zhao Xiling merupakan sosok yang menepati janjinya. Meskipun dia terkenal akan kemarahannya, dia pun berpamitan kepada Bai karena ingin menemui Dewa Kematian. Hanya saja Bai lupa memberitahu tentang legenda Dewa Kematian, di mana sebelum dirinya kemari ada sebuah cerita. Kalau Raja Dewa Kematian pernah menghabisi Raja Dewa yang mengakibatkan Raja Dewa lainnya muncul. Ini pun membuat Dewa Kematian harus terluka cukup parah. Jadi mulai saat itu, Dewa Kematian memilih untuk tetap tinggal di dalam istananya. Xin Yu dan Li Er paham, jadi mereka akan melakukan perjalanan ke istana Dewa Kematian. Terlihat kalau aura pada istana tersebut benar-benar gelap. Xin Yu dan Li Er melihat orang-orang yang tidaklah selamat dari kekuatan Dewa Kematian. Saat jugalah kekuatan Dewa Kematian pun muncul. Li Er yang melihat hal itu langsung saja mengatasinya. Dia membenarkan kalau aura ini memang mampu mengikis jiwa seseorang. Jadi Jiang Li akan menggunakan kekuatan Dewa Kehidupannya untuk bisa melindungi mereka dari kekuatan jahat itu. Alhasil seberapa keras pun aura ini berusaha, mereka tidaklah mampu menembus pertahanan Jiang Li. Hingga aura jahat ini pun bergabung untuk membentuk sebuah kekuatan yang besar. Untung saja Xin Yu masih dapat mengatasi hal itu dengan sangat mudah. Kini tidak ada lagi masalah yang perlu mereka khawatirkan. Xin Yu mulai melakukan pencarian dan akhirnya menemukan keberadaan dari Dewa Kematian yang memang berada di dalam istana. Mereka berdua pun berteleportasi. 宇哥，我们走吧。 Nah, di sana terdapat 2 gadis yang entah kenapa merasakan sesuatu datang ke aula utama mereka. Namun rekannya meminta dia untuk tidak khawatir. Karena bagaimanapun tuan mereka berada di dalam sana. Jadi tidaklah mungkin seseorang bisa masuk. Jikapun ada, maka mereka pasti akan mati. Xin Yu menggunakan kekuatannya untuk menemukan keberadaan dari Dewa Kematian. Xin Yu juga mencoba untuk memperkenalkan dirinya. Namun hanya dengan suaranya saja, Dewa Kematian mampu membuat pikiran Xin Yu terganggu. Dewa Kematian kesal karena ada yang berani mengganggu dirinya. Ternyata barusan adalah teknik suara jiwa. Tidaklah heran mengapa Xin Yu merasakan sakit di kepalanya. Alhasil, Xin Yu pun segera memulihkan dirinya dengan bantuan Li Er. Dewa Kematian pun merasakan kekuatan dari Dewa Kehidupan. Xin Yu menjelaskan kalau tujuan mereka kemari bukanlah berniat jahat. Tapi Zhao Xiling tidaklah peduli dan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Dengan kekuatan yang Xin Yu miliki, manik-manik jiwa ini dengan mudah dia atasi. Bahkan manik-manik jiwa dibuat tidak berdaya. Tapi Zhao Xiling belumlah berhenti dan kembali melakukan serangan dengan roh pemanggilnya. Ini sangat berbahaya, bahkan Raja Dewa Umum sekalipun akan kesulitan untuk mengatasinya.
Xin Yu paham, jadi dia meminta Lier untuk berhati-hati. Roh pemanggil ini terlalu sulit untuk dilawan karena pergerakannya tidaklah bisa ditebak dengan mudah. Sedangkan Lier sendiri dah mudah menghindari semua serangan tersebut. Namun dia lengah yang mengakibatkan dia pun harus terkurung. Xin Yu pun segera bertindak karena tidak akan membiarkan Lier dalam bahaya. Dia meminta Si Ling untuk berhenti sebelum dia bertarung dengan serius. Hanya saja itu merupakan kesalahan besar karena Si Ling malah menantang Xin Yu. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Xin Yu yang memang sudah serius dengan mudah menghadapi roh pemanggil miliknya. Yang mengakibatkan hal itu pun kembali masuk ke dalam gua tersembunyi. Xin Yu kembali mendekati Jiang Li untuk membawa masuk ke dalam gua di sana. Perlahan namun pasti mereka pun mulai melihat sosok sebenarnya dari Zhao Xiling, atau yang dikenal sebagai Dewa Kematian. Dia yang melihat Lier langsung saja tahu kalau adiknya telah mewariskan kekuatan Dewa Kehidupan kepadanya. Lier membenarkan hal itu, Lier pun memanggilnya sebagai bibi. Namun Zhao Xiling tidak ingin mereka dekat-dekat dengannya dan langsung saja mengatakan tujuan mereka kemari. Xin Yu menjelaskan situasinya yang telah dikepung oleh 8 Raja Dewa, jadi dia meminta bantuan kepadanya. Selain itu, Jiang Li telah mewarisi kekuatan Zhao Xume dan menjadi Dewa Kehidupan yang baru. Hal ini pun membuat perselisihan mereka dengan Kota Laifa semakin memanas. Ia berharap Zhao Xiling dapat membantu mereka melawan orang-orang tersebut. Tapi Zhao Xiling tentu saja menolak. Xin Yu berusaha untuk membujuknya karena hanya ada 4 Raja Dewa di Kota Laifa. Xin Yu bahkan dapat menahan 2 Raja Dewa sekaligus. Selain itu mereka juga memiliki rekan yang dapat membantu mereka. Mendengar hal itu mengingatkan dirinya mengenai apa yang terjadi kepada Zhao Xume. Ternyata Xiling datang untuk melakukan penyelamatan. Namun karena tidak ingin dia dalam bahaya, Xume pun memintanya untuk pergi. Kematian dari Xume pun benar-benar membuat Xiling merasakan kesedihan yang luar biasa. Bahkan tempat yang penuh akan bunga itu langsung saja lenyap ditelan oleh kekuatannya. Namun kesedihannya itu sempat berhenti ketika dirinya melihat jiwa dari Xume. Hanya saja semua itu hanyalah sisa-sisa kekuatan yang dia tinggalkan. Sebenarnya dendam kematian Xume masihlah dia simpan. Namun Xiling tidak ingin terlibat dalam pertarungan para Raja Dewa. Alhasil dia akan memikirkan penawaran yang mereka ajukan. Di sini Xin Yu menanyakan apakah yang dia inginkan. Yang tentu saja Zhao Xiling menanyakan tentang Hongmen Limbao kelas 1. Jika mereka tidak memilikinya, maka Xiling tidak akan mau bergabung. Ia bahkan tidak ingin diberikan Hongmen Limbao kelas 2. Dia akan memberikan hal itu kepada Xiling selama dia setuju membantu mereka. Sebelumnya, Xin Yu telah merusak hartanya, jadi dia itu ingin sesuatu yang setara dengan hal tersebut. Sebenarnya, Xin Yu memiliki begitu banyak harta yang dia inginkan. Tapi tetap saja Xin Yu harus meminta izin kepada Lier. Di mana Lier yakin Xin Yu masihlah belum terlalu percaya kepada Xiling. Namun tak kenapa Lier merasa kalau alasan Xiling menghabisi banyak orang karena memiliki dendam yang besar pada 8 Raja Dewa. Setelah Xin Yu pikir-pikirkan lagi, dia pun mengeluarkan tongkat Wan Liang yang merupakan Hongmen Limbao kelas 1. Xin Yu bersedia untuk memberikannya kepadanya. Xiling langsung saja mencoba senjata barunya itu, yang mana hal ini benar-benar membuatnya senang. Dia pun memberikan pujian kepada Xin Yu karena telah membuat pilihan yang tepat. Namun dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk kembali mengambil harta ini. Xin Yu tidaklah memiliki niatan untuk mengambilnya, karena dia memang berniat untuk memberikannya kepada Xiling. Xin Yu pun mengajaknya untuk pergi bersama mereka. Tapi Xiling meminta untuk memberikannya waktu karena ada suatu hal yang harus dia lakukan dahulu. 你自己选的，是给了前辈，那定然没有要回来。我还有一个任务。 Xiling menjelaskan kalau dirinya pernah dikalahkan oleh Raja Dewa yang hebat dalam energi kehidupan. Mereka berdua sudah berjanji dia akan mengalahkannya supaya dapat pergi ke alam dewa.
Jadi dia ingin Xin Yu membantunya dalam pertarungan tersebut. Sebab di alam dewa yang dia percayai hanyalah Lo Fan saja. Xin Yu paham, jadi intinya Xiuling itu meminta dia untuk mengambil tindakan. Karena bagi Xiuling, Xin Yu dengan tombaknya akan menjadi bantuan besar baginya dalam mengalahkan pria tua di sana. Ia tidaklah mempermasalahkan jika Xin Yu tidak mau. Namun dia ini akan menunggu dalam waktu yang sangat lama untuk menerima bantuannya. Xin Yu paham dan akhirnya melakukan pencarian kepada dewa itu. Xin Yu pun berhasil menemukannya. Xiling tidak menduga Xin Yu dapat menemukan pria tua itu dengan sangat cepat. Sepertinya peluang menangnya itu akan menjadi 70%. Kita pun dibawa ke sebuah tempat di mana inilah sarang dari dewa tua itu. Raja dewa ini pun merasakan kehadiran Xiuling dan segera memberikan sapaan kepada mereka. Selain itu dia tidak menduga Xiuling membawa dua dewa yang begitu menarik. Xiuling memintanya untuk tidak meremehkan mereka, karena mungkin saja dia tidak dapat mengalahkannya. Karena penasaran, maka Raja Dewa ini pun menantang mereka. Kekuatan yang dia keluarkan sempat membuat Xin Yu terkejut. Terlebih lagi, dia langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun tombak Xin Yu dengan sangat mudah memusnahkan serangannya itu. Pada akhirnya Raja Dewa ini pun mulai menunjukkan wujudnya. Raja Dewa ini sadar kalau pria di hadapannya pasti adalah Xin Yu. Dia meminta Xin Yu untuk tidak meremehkan pria bernama Muyi ini, sebab dia sangatlah hebat dalam energi kehidupan. Kemungkinan besar dia adalah Raja Dewa Daun Hijau yang telah lama menghilang. Muyi meminta mereka untuk berhenti berbicara karena kedatangan mereka kemari adalah bertarung dengan dirinya. Saat itu jugalah Muyi pun mengeluarkan kekuatan yang begitu besar untuk menyerang Xin Yu. Alhasil dia pun sempat terkurung di dalam kekuatan domain suci. Ia mencoba menahan pergerakan Xin Yu dengan tombaknya. Tapi Xin Yu memiliki klon yang bisa dengan mudah membekukan area yang dia tutupi. Hal itu pun telah berhasil menghancurkan domain sucinya. Ia tidak menduga Xin Yu memiliki domain es yang begitu kuat. Sepertinya dia ini harus serius dalam pertarungan kali ini. Muyi mengeluarkan hartanya yang kemungkinan adalah Hongmen Lingbao kelas 2. Tombak Xin Yu dapat merasakan semua itu. Dia meminta Muyi untuk tidak membuang banyak waktu, sebab dia sadar betul kalau dia masihlah membatasi kekuatannya. Lebih baik dia itu menggunakan seluruh kemampuannya dalam pertarungan ini. Hanya saja Muyi masihlah ingin bermain-main dengan Xin Yu. Xiuling meminta Xin Yu berhati-hati, pasalnya tanaman merambat itu sangatlah merepotkan. Bahkan dia harus luka parah akibat harta tersebut. Xin Yu paham dan mencoba untuk menangkapnya. Tapi duri-duri ini bisa lepas dan menyerang Xin Yu. Untung saja tombak Xin Yu masih dapat mengatasi semua itu. Akan tetapi Muyi masihlah memiliki hal lain dan secara diam-diam dia melancarkan serangan kepada Xin Yu. Untung saja dia dapat menyadari hal tersebut. Xin Yu segera memberikan serangan balasan untuk dapat menumbangkannya. Kali ini pertarungan mulai didominasi oleh Xin Yu karena sudah tidak dapat lagi melancarkan serangan kepadanya dan hanya dapat bertahan saja. Atas apa yang telah terjadi, dia pun mengakui kekalahannya. Xiuling pun tertawa dengan semua itu. Muyi penasaran bagaimana mungkin Hongmen Lingbao-nya tidak berkutik di hadapan tombak Xin Yu. Dia berpikir kalau tombak itu bahkan tidak mungkin dapat dihancurkan oleh harta klan milik 8 Raja Dewa Besar. Xin Yu memberitahu kalau Chansu merupakan hadiah dari Dewa Hao Yuan. Muyi memuji Xin Yu, tapi dia ini telah berhasil menangkap klonnya. Jadi lebih baik mereka menganggap pertarungan ini imbang. Namun Xin Yu dengan mudah menarik kembali klonnya, yang membuat Muyi terkejut. Tapi dia ini juga senang karena Xin Yu merupakan orang yang baik. Ia mengakui kekalahannya kepada Xiuling. Namun tentu saja yang mengalahkannya adalah Xin Yu dan bukan dirinya. Jadi Muyi meminta Xiuling untuk tidak berpuas diri dulu. Xiuling juga tahu akan hal itu. Tapi jika mereka bertarung nanti, Xiuling yakin bisa menang dengan mudah. Muyi tidaklah mempermasalahkan hal itu selama dia tidak menggunakan harta pemberian Xin Yu. Yang ternyata beliau ini sudah tahu akan hal tersebut. Muyi tidaklah terkejut jika bertemu seorang master kuat seperti Xin Yu.
karena di tempat ini terdapat begitu banyak master yang kuat. Ia pun menjelaskan kalau dulu di Xihao ia pernah menantang sosok kuat. Namun Mui ini tidak disambut dengan baik dan malah diserang olehnya. Bahkan dirinya dikalahkan tanpa bisa melihat wajah orang tersebut. 不过你别得意，你给你的灵宝跟我斗啊！左秀林，上比秦羽厉害的高手，木鱼来此。 Xin Yu tidak menduga akan ada master kuat di Laut Darah. Mui meminta agar tidak membuang energi mereka. Pasalnya ketika dia kembali ke Laut Darah lagi, kekalahan masihlah dia dapatkan. Walaupun begitu, Xin Yu dan Li Er tetap akan pergi ke sana. Jadi apakah Mui akan ikut bersama mereka? Mui menolak karena dia ingin hidup dengan santai di pulau ini saja. Alhasil mereka pun berpisah dengan Mui. Sedangkan Xin Yu bersama yang lainnya akan pergi ke Laut Darah. Sesaat kemudian mereka pun telah tiba di mana bau darah langsung tercium. Xin Yu memperkenalkan dirinya yang mana tujuannya kemari ingin bertemu dengan penguasa Laut Darah. Entah mengapa Xiuling bisa merasakan hal yang tidak menyenangkan. Seorang gadis pun mulai tertawa karena ada yang bisa merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan di sini. Xin Yu penasaran siapakah dia karena mampu menggunakan teknik hukum waktu. Nah, gadis tersebut pun menggunakan kekuatan hukumnya agar bisa menjadikan mereka sebagai budaknya. Berhubung mereka tengah dalam kondisi yang tidak memungkinkan, jadi Xin Yu membawa mereka kembali ke alam semesta barunya. Lier tidak menduga akan ada Raja Dewa yang kuat bersembunyi di dalam Laut Darah. Xin Yu membenarkan hal itu, sedangkan Xiuling penasaran di manakah mereka berada, karena hukum ruang angkasa dan waktunya seakan-akan dipercepat. Ini wajar karena yang mengendalikan semua ini adalah Xin Yu. Sebab ini merupakan dunia yang dirinya ciptakan. Jiang Lan pun datang untuk menanyakan kondisi mereka. Dia seketika terpukau kepada Xiuling karena benar-benar mirip dengan Xiu Mei. Hanya saja dia tidak ingin meladeni pertanyaan Paman Lan, karena dia ingin pergi memulihkan semua roh. Pu Bo akan membawa Xiuling ke tempat di mana dirinya akan tinggal. Dengan bantuan Xiuling, maka Xin Yu sudah memiliki pondasi yang kuat. Jadi Paman Lan penasaran apakah rencana Xin Yu selanjutnya. Di mana dia itu akan membicarakan hal ini bersama Li Er dulu. Setelah anak mereka lahir, mungkin Xin Yu akan membangun kota di rawa berkabut. Kembali kepada Xin Yu yang memasuki tanah ruang dari alam semesta barunya. Di mana terlihat begitu banyak retakan ruang yang muncul dan langsung saja menyerang Xin Yu. Semua ini berisikan kekuatan elemen yang benar-benar sangatlah kuat. Xin Yu begitu terpukau karena mutiara jiwanya terus tumbuh. Selain itu, di sini terdapat begitu banyak elemen. Xin Yu pun akan mencoba untuk memaksimalkan semuanya. Tapi dia bingung mengapa kekuatan asal kedua alam semesta ini begitu mirip. Apakah ini berhubungan dengan energi Hongmen? Xin Yu mulai melakukan penyerapan terhadap inti kekuatan dari berbagai elemen di sana. Setelah itu, dirinya pun kembali memasuki alam dewanya. Ya penasaran apakah mutiara jiwa miliknya dapat menyerap kekuatan asli dari alam semesta ini. Yang mana jika kita lihat, ini semua sangatlah mirip dengan mutiara jiwa milik 8 Raja Dewa. Xin Yu mulai melakukan uji coba tersebut. Karena jika dicoba, ia tidak tahu apa hasilnya. Perlahan-lahan namun pasti, tubuh Xin Yu mulai menyerap begitu banyak kekuatan dari berbagai mutiara jiwa. Yang mana dia padukan sendiri dengan mutiara jiwa miliknya. Sepertinya apa yang Xin Yu lakukan berjalan dengan sangat lancar. Perlahan-lahan susunan formasi di dalam tubuh Xin Yu terbentuk dengan sangat sempurna. Tidak ada tanda-tanda kalau dirinya akan gagal. Bahkan kita diperlihatkan dengan munculnya sebuah lubang hitam yang menarik semua kekuatan tersebut agar bisa menyatu di dalam tubuhnya. Alhasil, aliansi bintang tempa yang dia miliki telah selesai juga. Dia berterima kasih kepada Hao Hanseng karena telah memberikan pencerahan kepadanya. Dan Xin Yu mulai mendapatkan skin barunya. Karena bagaimanapun, dia ini telah mencapai ranah Raja Dewa.
Xin Yu pun mendapatkan jubah baru yang benar-benar sangatlah keren. Apakah Xin Yu akan menjadi Raja Dewa asal-usul dari alam semesta? Karena bagaimanapun seluruh mutiara jiwa dari 8 keluarga besar berada di dalam dirinya. Dan ini semua merupakan kekuatan milik Xin Yu. Setelah semua ini, kita pun diperlihatkan kepada Lier yang tengah berada di alam dewa, yang mana dia tengah menunggu Xin Yu karena bagaimanapun dia tengah berlatih. Hingga pada akhirnya Xin Yu pun keluar di mana fenomena langit telah terjadi. Ini sangatlah megah dan merupakan tanda bahwa dia telah berhasil mencapai tingkat Raja Dewa. Fenomena yang terjadi ini dapat dilihat oleh semua orang di alam dewa. Wang Pu dapat merasakan kalau ini merupakan kekuatan milik Xin Yu. Lao Fan benar-benar terpukau akan kehebatan Xin Yu yang sudah mencapai ranah Raja Dewa. Sepertinya akan ada pertunjukan yang luar biasa di kedepannya. Lao Fan sangatlah menantikan hal itu. Sedangkan Xin Yu segera mendekati Lier karena bagaimanapun Denny sudah sangat rindu kepada istrinya. Lier memuji Xin Yu karena berhasil naik ke ranah Raja Dewa. Sesaat kemudian, Piao Miao dan juga Yusa datang kemari, yang tentu saja mengganggu kemesraan mereka. Selain mereka, Lao Fan juga kemari. Yusa benar-benar iri kepada Xin Yu dan juga Lier. Sedangkan Lao Fan masihlah ingin Xin Yu bergabung dengan Laut Sura miliknya. Bahkan Piao Miao juga mengajaknya bergabung. Karena dengan bergabungnya mereka, maka Xin Yu dengan Lier tidaklah perlu takut lagi di hadapan 8 Kaisar Suci. Perut Lier pun mengalami sebuah reaksi. Xin Yu berterima kasih atas kepedulian mereka terhadapnya. Namun Denny sudah memiliki sebuah rencana tersendiri. Di sisi lain, tepatnya di kota Leva, di mana terlihat dengan begitu jelas kalau Zhao ini tidaklah suka dengan apa yang terjadi kepada Xin Yu. Kita masih berada di hutan rawa. Bagi Jiang Li, tempat ini sangatlah kacau. Jadi bagaimana mungkin suaminya ingin membangun kota di sini? Ternyata Xin Yu ingin memanfaatkan keuntungan dari hutan rawa. Karena kabut di sini cukup merepotkan, bahkan bagi Raja Dewa saja membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menembus kabut di sana. Dia yakin membangun kota di sini sangatlah aman. Bebatuan di sini juga terdiri dari batu tawas yang sangat keras. Jika menggunakannya untuk fondasi kota, maka triliunan tahun pun bangunan mereka tidak akan rusak. Xin Yu juga berencana untuk memindahkan gunung ini. Dengan begitu mudahnya, dia pun membawa gunung tersebut ke dalam ruang alam semesta barunya. Di sini, Xin Yu mulai melakukan penghancuran agar bisa mengambil bebatuan pada gunung tersebut. Karena bagaimanapun, dia ingin menggunakan bebatuan ini sebagai fondasi utama kota baru mereka nanti. Jiang Li sungguh terpukau karena Xin Yu dengan begitu mudah meratakan gunung ini. Perlahan-lahan namun pasti, wilayah yang telah dirinya hancurkan mulai Xin Yu bangun sebuah istana. Yang mana proses pembangunan istana ini benar-benar sangatlah cepat. Padahal istana itu memiliki ukuran yang begitu besar. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xin Yu juga mulai kembali membentuk bagian-bagian lainnya, supaya bisa terlihat seperti kota. Setelah memastikan tidak ada yang ketinggalan, Xin Yu langsung saja membangun formasi Xian Kun. Hal inilah yang akan melindungi kota mereka. Xin Yu menjamin tidak akan ada seorang pun yang bisa menyerbu kemari. Xin Yu mempersilakan istrinya untuk memberikan nama kepada kota baru mereka. Lier pun memberikan nama Mystic City sebagai nama kota baru. Setelah semua itu, Xin Yu pun membawa seluruh rekannya untuk memasuki kota Mystic City. Kota ini sangatlah luas dan istana Xin Yu bisa dilihat dari kejauhan. Hao Fei bersama yang lainnya benar-benar terpukau karena Xin Yu dapat membangun sebuah kota yang bisa menampung paling sedikit puluhan ribu orang. Mulai sekarang, kota berkabut akan menjadi markas utama mereka di alam dewa. Xin Yu membawa mereka ke sisi lainnya, di mana ini merupakan sebuah susunan teleportasi yang dapat membawa mereka pergi ke pintu masuk 8 klan dewa besar.
Formasi ini juga akan menjadi penanda bagaimana cara mereka memperlakukan dirinya. Terlihat kalau formasi menuju kota Laifa dihancurkan, yang berarti mereka masihlah tidak menerima kehadiran Xin Yu di alam dewa. Zhao Tong pun mengajak kakaknya untuk bertindak, karena mereka tidaklah puas jika hanya menghancurkan susunan teleportasinya saja. Zhao Tong kesal kepada Xin Yu karena dia seakan-akan menganggap remeh mereka. Bahkan dia begitu berani membangun kota di alam dewa. Zhao menanyakan rencana adiknya, di mana Zhao Tong itu ingin menghancurkan kota berkabut dan menghabisi Xin Yu. Jikapun mereka gagal, maka ayah mereka pasti akan bertindak. Zhao Yinglian juga tertarik, jadi mereka pun akan segera bergerak untuk menghabisi Xin Yu sebelum Gunung Tianjun terbuka. Xin berpindah ke kota mistik di mana kediaman pun terganggu. Xin pun berpindah ke kota mistik di mana kedamaian pun terganggu oleh kedatangan keluarga Zhao dan para pasukannya. Di sini terlihat dengan begitu jelas kalau Zhao telah menggunakan harta klan miliknya untuk dapat menyerang kota kabut. Namun serangan itu dengan mudah ditahan oleh formasi Xian Kun. Seakan-akan formasi ini telah menyerap serangan Zhao Hao. Zhao Yinglian akan mencoba untuk menghancurkan pertahanan ini dengan Hongmen Lingbao miliknya. Tapi semua itu segera dihentikan oleh Xin Yu dengan begitu mudah. Dia bahkan bisa mengendalikan pedang petir miliknya. Tapi penyerangan masihlah belum berhenti. Zhao Yinglian kembali menarik pedangnya, pasalnya dia tahu kalau yang dia hadapi merupakan klon milik Xin Yu. Dia sudah menduga kalau kota Laifa tidak akan membiarkannya tinggal dengan tenang di alam dewa. Jadi Xin Yu sudah mempersiapkan diri untuk bertarung dengan mereka. Pada akhirnya Xin Yu pun memperlihatkan jubah barunya kepada Raja Dewa. Xiu Ling juga hadir karena ada dendam yang harus dia balaskan kepada kota Laifa. Tanpa banyak basa-basi lagi, Xiu Ling pun mengeluarkan Hongmen Lingbao miliknya. Tapi Xin Yu meminta untuk membiarkan dirinya berhadapan dengan 4 Raja Dewa ini. Karena bagaimanapun dia ingin menguji seberapa kuat dirinya setelah mencapai tingkat Raja Dewa. Zhao Xuling tidaklah mempermasalahkan hal itu. Namun dia ingin pasukan keluarga Zhao menjadi koleksi barunya. Serangan langsung saja dia lancarkan, di mana jiwa-jiwa mereka dapat dengan mudah diambil oleh Xiu Ling. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat pergi melarikan diri. Karena dengan kekuatan jahat ini, seakan-akan mereka hanya bisa pasrah saja. Tentu melihat hal itu membuat Zhao Tong marah besar, karena ini terlalu mengerikan. Tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa sebab mereka semua seketika saja dibawa berpindah ke hutan bambu. Tentu ini merupakan ulah dari Yifang. Seberapa keras pun mereka mencoba untuk keluar dari hutan bambu, semua itu sia-sia saja. Karena bagaimanapun ini merupakan Hongmen Lingbao milik Yifang. Kini keempat Raja Dewa telah terkurung dalam Wanling Jiangsan. Dia meminta Xin Yu untuk menghadapi mereka semua. Ia dengan klonnya pun mulai melakukan pergerakan. Di sisi lain, Zhao Tong begitu kesal karena mengapa dia tidak dapat keluar dari tempat ini. Hal yang sama juga dirasakan oleh Zhao Hao dan yang lainnya. Dia pun meminta untuk tidak berbuat apa-apa karena hal itu hanya akan menguras tenaga mereka saja. Zhao Hao akan menghancurkan hal ini dengan harta klan milik mereka. Sedangkan Zhao Yinglian merasakan kehadiran dari Xin Yu. Ia pun langsung saja melancarkan serangan. Namun keberadaan Xin Yu ternyata berada di belakangnya. Ia mengakui kalau Zhao Yinglian merupakan sosok yang hebat dalam teknik pedang. Jadi pada hari ini dirinya akan belajar darinya. Pertarungan langsung saja terjadi. Bola petir yang dia lemparkan dengan mudah Xin Yu hindari. Bahkan tombaknya dapat dengan mudah menghancurkan serangan tersebut. Tapi Yinglian ini memiliki beberapa trik yang cukup berbahaya. Jadi Xin Yu harus tetap fokus ke dalam pertarungan. Andai saja dirinya lengah, maka hal itu hanya akan membuat dirinya dalam bahaya saja. Sedangkan di sisi lain, Zhao Tong dibuat terkejut dengan klon milik Xin Yu. Karena serangan yang dia lancarkan tidak dapat dirinya hindari. Zhao Tong pun semakin kesal saja kepadanya. Di sisi lain, Zhao Hao masihlah fokus untuk dapat menggunakan harta klan. Jadi dia ini tidaklah dapat membantu para saudaranya. Kembali kepada Zhao Tong yang melakukan pertarungan dengan klon milik Xin Yu.
Bisa terlihat dengan jelas kalau pertarungan ini seakan-akan merupakan hiburan bagi klonnya. Dan karena sudah bosan, dia pun mulai melancarkan serangan balasan kepada Zhao Tong. Kembali kepada Xin Yu yang asli, dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang Zhao Yinglian miliki. Beberapa serangan sudah dirinya lancarkan, di mana Yinglian mengakui kalau senjata Xin Yu memang sangatlah hebat. Tapi terdapat perbedaan yang jelas di antara mereka, yang adalah sebuah pengalaman. Namun Xin Yu tidaklah terlalu memperdulikan hal itu, karena dia tahu kalau saat ini Yinglian tengah mengulur waktu agar Zhao dapat menghancurkan tempat ini. Selain itu, sejak tadi Xin Yu masihlah belum serius dengannya. Zhao meminta mereka untuk bersabar karena tidak lama lagi tempat ini akan dirinya hancurkan. Dan benar saja ledakan petir pun terjadi. Namun Zhao Tong lengah yang membuat klon Xin Yu dapat dengan mudah melancarkan serangan kepadanya. Kini mereka pun telah keluar dari hutan bambu. Xin Yu tidak akan membiarkan mereka kabur lagi dan langsung saja menggunakan ruang beku. Yang mana ini jauh lebih kuat dari apa yang 6 Raja Dewa lakukan sebelumnya. Zhao tidak dapat berbuat apapun. Alhasil dia mulai agak panik. Sedangkan Leva Tianjun bisa melihat pertarungan tersebut. Dia meminta para putranya untuk meninggalkan tempat ini, pasalnya dialah yang akan bertindak. Berhubung ruang beku Xin Yu memiliki luas yang sangat jauh, jadi mereka pun mencoba pergi ke titik yang paling ujung. Namun Xin Yu tidak dinyatakan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan teleportasinya, Xin Yu pun menghentikan mereka. Zhao tidak menduga ruang beku tidak dapat menghentikan teleportasi Xin Yu. Walaupun begitu, mereka masihlah berusaha untuk kabur. Pada akhirnya, Xin Yu pun mulai menggunakan kekuatannya, yang mana keempat Raja Dewa langsung saja dirinya bekukan. Leva Tianjun menjadi panik karena para putranya dibuat tidak berdaya oleh Xin Yu. Ia pun langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa menghentikan Xin Yu. Ini merupakan serangan dari seorang dewa surgawi. Namun meskipun begitu, tidaklah ada ketakutan yang Xin Yu perlihatkan. Pegunungan di sana sama sekali tidaklah dapat menahan serangan itu. Namun kota kabut dilindungi oleh formasi Xian Kun yang Xin Yu buat. Dia pun mengakui kalau serangan Leva Tianjun memang sangatlah mengerikan. Tapi itu tidak akan cukup untuk menghancurkan ruang beku miliknya. Jadi Xin Yu akan memperlihatkan apa yang ditakuti oleh Leva Tianjun, di mana kematian akan dirinya berikan kepada keturunan Leva Tianjun. Zhao Tong menjadi korban pertama yang Xin Yu habisi. Mulai sekarang Xin Yu akan membuat kota Leva tidak memiliki satupun Raja Dewa. Dengan kata lain, dia akan menghabisi mereka semua di sini. Zhao tidak dapat berbuat apa-apa selain melihat Zhao Tong dihabisi tepat di hadapan dirinya. Zhao pun melaporkan hal ini kepada ayahnya. Namun mengapa dia tidak kunjung kemari? Leva Tianjun yang dipenuhi oleh amarah pun langsung saja melakukan sesuatu, di mana pedang miliknya dia keluarkan untuk bisa menghancurkan ruang beku Xin Yu. Kemungkinan besar ini bukanlah Hongmen Limbao sembarangan, karena harta ini merupakan milik seorang dewa surgawi. Tapi lagi dan lagi, Xin Yu tidaklah menunjukkan keraguan. Dia kembali melancarkan serangan untuk menghabisi Yingliang. Akan tetapi sebelum dirinya mati, Yingliang sempat memberikan pelindungan kepada Zhao dan putranya, supaya mereka itu bisa selamat karena dia akan meledakkan jiwanya sendiri. Hal ini dirinya lakukan untuk menghancurkan ruang beku dari dalam. Rencananya pun berhasil dan telah membebaskan mereka. Namun kematian Yingliang kembali membuat Leva Tianjun benar-benar sangatlah murka, karena Xin Yu telah berani menghabisi kedua putranya. Dia berjanji Xin Yu akan membalas semua ini dengan kematiannya. Bahkan tidak akan ada peluang untuk Xin Yu hidup. Serangan mematikan pun langsung saja Leva Tianjun lancarkan dari Gunung Tianjun. Serangan ini sangatlah berbahaya, bahkan Zhao pergi dari tempat itu secepat mungkin. Sedangkan Xin Yu langsung saja membentuk beberapa formasi untuk dapat menahan serangan di sana. Hanya saja serangan ini terlalu kuat.
Xin Yu sepertinya sudah menduga hal itu. Jadi dia ini sudah menyiapkan begitu banyak formasi lainnya untuk bisa membantu dirinya menahan serangan tersebut. Sejauh ini belum ada tanda-tanda kalau serangan Leva Tianjun akan berhenti. Walaupun begitu, Xin Yu masihlah terus melakukan serangan kepada pedang besar ini. Ia sepertinya sadar kalau pedang ini memang kuat. Jadi Xin Yu sudah tidak terkejut lagi. Alih-alih takut, dirinya malah bersemangat untuk dapat menahan serangan pedang ini secara langsung. Xin Yu pun menggunakan teknik pedang miliknya untuk dapat melawan balik pedang Leva Tianjun. Rencananya berhasil karena pedang itu kembali terangkat. Namun Leva Tianjun tidak akan membiarkan hal ini semudah yang dia kira. Dia langsung saja menyiapkan sebuah serangan yang tentu saja akan membuat Xin Yu kerepotan. Xin Yu pun mulai kesulitan, bahkan hal ini telah menghancurkan teknik pedang miliknya. Hanya saja semua ini belum menandakan kekalahan bagi Xin Yu, karena dia masihlah belum menggunakan bintang penempa miliknya. Hal ini pun dirinya gunakan untuk dapat menahan serangan tersebut. Tapi sepertinya Xin Yu harus menggunakan usaha yang lebih keras lagi. Hingga pada akhirnya sosok kuat pun muncul, di mana ini kemungkinan besar adalah Piaoyu Tianjun. Dia memberikan hukuman kepada Leva Tianjun. Pasalnya dia ini sudah turun ke alam dewa dan tidaklah dapat melakukannya lagi. Berdasarkan aturan yang sudah mereka tetapkan, maka Leva Tianjun telah melanggar hal itu. Alhasil koneksi dia dengan alam dewa pun terputus. Dengan begini, maka Xin Yu pun masihlah selamat dari amukan Leva Tianjun. Terlebih lagi, dia itu tidaklah dapat melawan perintah dari Piaoyu Tianjun. Xin Yu pun akhirnya sadar betapa kuatnya sosok di ranah Dewa Surgawi. Namun perjuangan Xin Yu masihlah belum berhenti. Pasalnya Gunung Tianjun juga telah terbuka, yang mana ini dapat membuat seorang Raja Dewa bisa naik ke tingkat Dewa Surgawi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.